Oke teman-teman, kemarin ini kita udah mulai ya di Day 1 itu kita belajar mengenai, konsep asuransi gitu ya. Nah kira-kira dari apa yang, teman-teman sudah dapatkan semalam, sudah cukup jelaskah kira-kira ya, teman-teman? Maksudnya sudah dapat gambarankah sebenarnya, apa sih sebenarnya bisnis asuransi itu, kenapa itu penting, dan kenapa kita, mau untuk jalankan? Nah, masih ada yang membingungkan nggak? Kalau masih ada yang membingungkan boleh ya diketik di chat. Udah oke semua ya? Nanti ketik oke aja di chat juga kalau sudah oke. Oke. Oke ya, oke semua ya, oke. Nah, kali ini, di malam hari ini ya, di, hari kedua, saya akan, jelaskan mengenai, saya mulai masuk ya, bagaimana teman-teman, mulai bercakap-cakap. Kemarin kan udah saya, informasikan juga ya, sebenarnya asuransi itu hal yang sangat simpel gitu ya, teman-teman bisa ngobrol ya, bisa menceritakan satu konsep itu dari hal-hal yang sederhana gitu ya, misalnya tentang pembantu yang baik hati gitu ya, kan itu sehari-hari gitu ya teman-teman ya. Sehingga orang kepikiran gitu, "Oh iya ya ternyata, seneng banget ya kalau, saya tuh bisa untuk, punya pembantu," ya kan, di mana saya bayar gaji dia, tapi kalau misalnya nih, saya kasih tugas gitu ke dia ya untuk, menjaga nih keluarga saya, kalau ada apa-apa kekurangan keluarga saya kekurangan duit karena misalnya saya meninggal atau saya sakit kritis, nanti dia gitu loh yang talangin bayar gitu kan, dia yang bayarin semua kebutuhan keluarga saya. Tapi kalau ternyata saya sehat-sehat aja, ya semua gaji gaji yang saya berikan ke dia itu dia balikin. Nah, itu kan masuk akal ya, di mana kadang-kadang kan kita atau sebuah keluarga itu dia bayar gitu kan, misalnya pembantunya dia sendiri ya, atau tukang kebun atau siapapun itu kalau udah bayar ya udah selesai gitu kan ya. Nah ini enggak, bisa balik lagi duitnya gitu. Jadi sebenarnya, keluarga tersebut tidak ada kerugian apapun gitu ya, benar nggak teman-teman ya. Jadi dia selama, masa produktifnya dia gitu kan, dia dilindungi sampai paling tidak misalnya, anaknya akan cukup besar gitu ya, atau misalnya kalau dia punya, orang tua gitu kan, contoh misalnya teman-teman nih di sini kan masih lajang ya, terus kalian misalnya, ikut, apa namanya ya, partisipasi dalam membiayai orang tua, misalnya orang tua sudah cukup sepuh gitu kan. Nah gimana nih caranya? Nah, kita punya produk yang sebenarnya konsepnya itu mirip banget sama yang pembantu baik hati itu. Jadi teman-teman bisa buka polis ya, teman-teman atau misalnya rekan-rekan kalian ya buka polis yang bayarnya itu 5 tahun aja ya, 5 tahun aja tapi akan diproteksi itu selamanya gitu ya, bukan hanya 20 tahun tapi sampai dengan usia 88. Nah, kalau misalnya juga akhirnya kalian sudah menikah segala macam, jadi bayar 5 tahun udah selesai kan, simpan aja tuh polisnya gitu. Nah, kalau ada apa-apa, ya misalnya kena sakit kronis lah, atau misalnya meninggal, ya cair santunannya. Artinya, pada saat kita sebagai seseorang yang membantu gitu ya, kita sebagai tulang punggung keluarga yang membantu orang tua kita gitu kan ya, di saat kita tidak mampu lagi gitu ya untuk mencari uang gitu karena keterbatasan fisik ya, karena sakit ataupun kita meninggal ya, ada uang yang cair untuk mereka. Gitu loh teman-teman ya, sehingga ini tidak akan mempengaruhi cash flow, apalagi kalau misalnya seseorang sudah menikah ya, dia kan akan fokus dengan keluarganya dia. Nah, bagaimana dengan keluarganya dia sendiri gitu kan, misalnya dia masih membiayai orang tuanya atau adik-adiknya gitu, kalau ada apa-apa dengan dia gimana gitu kan ya. Nah, dia udah mulai nih punya tabungan PCB 88 ya. Nanti untuk jelasnya saya akan, bahas ya secara, detail gitu. Oke, saya akan share screen ya teman-teman, bentar. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya share screen ya. . 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 .. .. .. .. ..
Mana sih ininya ya? Kok nggak ada ya? Bentar-bentar. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Tolong dong ketik di chat. Apakah kelihatan? Kelihatan? Kelihatan ya, Elvira ya? Iya. Oke, segitiga proteksi ya. Nah, kita akan mulai ya. Jadi teman-teman nanti di akhir sesi kedua ini ya, di fast track kedua ini, nanti kita akan, saya udah apa kemarin ini saya udah tunjukin ke teman-teman juga ya, yang PDF-nya saya udah bagi itu. Nanti setiap modul itu, selesai modul itu sebenarnya ada PR ya. Kemarin modul 1 itu ada PR-nya sebenarnya ya. Nanti tolong teman-teman kerjain, yaitu teman-teman bikin di boleh di Microsoft Word gitu ya, atau di Canva atau di PPT ya. Apa yang teman-teman ketahui mengenai asuransi, pentingnya asuransi untuk apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu nanti teman-teman bikin dalam 2 sampai 3 halaman ya, 2 sampai 3 slide gitu. Nah, kemudian PR yang kedua itu nanti adalah setelah teman-teman mendengarkan apa yang saya bahas pada malam hari ini, ya nanti teman-teman mulai udah membuat eh, daftar nama ya, daftar nama yaitu orang-orang siapa yang teman-teman mau cerita ya, mau cerita mengenai si segitiga proteksi ini ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman membuat daftar nama, saya akan atur lagi schedule di mana nanti kita akan ketemu one on one ya, saya dan juga mentor yang lain akan ketemu, misalnya saya sama Elvira ya, atau kita punya mentor yang lain ya, misalnya Pak Ujang sama Angga ya, seperti itu untuk kita bahas mengenai kedua PR ini gitu ya, tapi itu one on one ya. Oke, saya mulai. Nah, jadi kemarin ini ya saya udah sampaikan ya bahwa di bisnis ini memang mau nggak mau kita perlu ya untuk kita ngobrol gitu dengan orang lain. Apakah ngobrolnya itu bisa lewat direct gitu ya, kita ketemu langsung, apakah lewat WhatsApp ya, ataukah lewat telepon, ataukah kita ketemu begini ya di lewat Zoom ya online seperti itu. Nah, itu adalah sales cycle gitu ya. Jadi sales cycle itu ya, sales itu hanya bisa terjadi ya ketika terjadi pertemuan ya, ada pembicaraan gitu ya antara kita dan juga si prospek gitu. Nah, eh, bagaimana nih caranya ya kita untuk masuknya itu smooth gitu ya. Jadi kita tuh nggak kayak tukang obat gitu kan, atau tukang apa sih namanya yang biasa di mall-mall itu mereka apa menawarkan untuk kartu kredit gitu ya. Nggak kayak gitu gitu loh caranya, ya. Caranya itu kita lebih kepada, soft selling ya, caranya itu adalah kita dari ngobrol. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa di sini kita itu nggak jualan barang ya, nggak jualan produk, tapi kita lebih kepada cerita mengenai satu konsep dan, bertanya tentang, problemnya mereka seperti apa, gitu loh, ya. Setelah kita tahu problemnya seperti apa, masuklah kita dengan solusi. Jadi teman-teman di sini mindset-nya itu adalah sebagai konsultan ya, seperti dokter gitu ya, tempat untuk kita lebih banyak mengedukasi orang dan mereka bisa ya, dapat sesuatu ya, dapat value gitu dari kita ya. Nah, dari obrolan-obrolan yang kemarin itu, contohnya misalnya kita ngobrol ke mereka mengenai apa namanya ya, paling gampang lah ya mengenai si air ajaib itu gitu kan ya. Kita yang mau nggak kamu untuk kalau saya punya satu botol gitu ya, air ajaib nih gitu kan. Nah, air ajaib kalau kamu minum air ajaib ini kamu nggak akan meninggal, nggak akan pernah sakit, nggak akan kecelakaan gitu kan. Nanti orangnya bilang, "Ah, yang benar," gitu kan. "Iya benar ya, kamu beli aja ini 1 juta," gitu kan. "Wah, mahal benar," kata orang itu kan. "Ya iya, karena ini air ajaib. Kamu kalau minum nggak akan mengalami seperti yang saya sebutkan tadi." Lah, terus gimana kalau misalnya saya meninggal, kata orang itu gitu kan. Nah iya, berarti kan saya udah ingkar janji ya. Kalau sampai saya ingkar janji, terjadi salah satu gitu ya dari saya yang sebutkan ini, yang saya sebutkan tadi sebelumnya, maka saya akan bayar kamu 20 kali lipat. Nah, nanti dia bilang, "Apa sih itu?" Nah,
ketika dia udah ngomong, "Apa sih itu?" Gitu ya, kita udah masuk nih ya, kita udah ngobrol ke dia, "Eh, by the way, kamu pernah dengar nggak sih bahwa income itu harus dihabiskan setiap bulan supaya lebih sejahtera?" Maksudnya gimana? Bukannya orang itu harus, nabung gitu ya, kalau seseorang punya penghasilan atau dia punya income, bukannya sebagian itu harus, ditabung gitu, jangan dihabiskan begitu aja. "Aku baru dengar nih," kata dia gitu misalnya teman kita ya. Nah, oke aku lanjut dulu ya biar, apa namanya, kamu lebih mengerti apa maksudku gitu. Nah, jadi ketika seseorang atau sepasang suami istri, ya mereka bekerja atau berbisnis tujuannya pasti untuk memperoleh income. Nah, biasanya income tersebut menurut kamu dipakai untuk pos belanja apa aja? Kita tanya ya teman kita atau, orang tua kita misalnya kakak ya atau kakak sepupu gitu kan. Nah, terus nanti mereka akan bilang, ya macam-macam lah ya kalau dapat income yang pasti sih, dipakai buat, beli makan, minum, ya, bayar pulsa, ya kan, bayar transportasi, cicilan rumah, ya, cicilan mobil, atau kalau udah punya anak, bayar uang sekolah anak, ya, kasih ke ortu dan sebagainya. Terus kita bilang, "Oke, ada lagi nggak?" "Ya, kalau aku sih itu," gitu misalnya ya. Nah, iya benar banget ya bahwa ternyata uang itu yang kita peroleh atau income itu kita harus habiskan nih untuk 7 hal berikut ya. Yang pertama biaya hidup tuh yang seperti yang kamu sampaikan tadi ya, untuk makan, minum, transport ya, pulsa, internet gitu ya. Nah kemudian yang kedua itu adalah, kita pakai income itu untuk bayar cicilan ya, atau KPR atau hutang jika ada. Nah, kalau seandainya sudah menikah, biasanya, income itu dipakai ya untuk membayar biaya pendidikan anak, atau kalau misalnya mereka belum menikah ya, kadang juga yang udah menikah support orang tua ya, karena mungkin orang tua udah sepuh dan tidak mampu lagi, untuk punya income seperti dulu. Nah, benar tuh tadi. Nah, di sini udah masuk nih apa yang kamu sampaikan tuh, bahwa income itu juga memang kita masukkan ke pos yang namanya tabungan dan juga investasi, ya kan? By the way, kamu sendiri, selama ini seringnya, ininya di mana, investasinya di mana gitu? Oh, misalnya dia bilang, "Oh, aku main saham," atau, "Aku ikut di Bibit," ya misalnya gitu. "Oh gitu ya, bagus banget," kita ngobrol gitu sama mereka ya. Terus, selain daripada tabungan investasi, ya juga kita pakai untuk, bayar misalnya kita mau liburan ke mana gitu kan, biaya liburan ke dalam negeri, luar negeri, atau kamu suka nge-gym, kongko-kongko dengan teman ya, juga pakai untuk bayar pajak, bayar zakat, dan seterusnya. Nah, satu lagi nih yang paling penting sebenarnya adalah, income itu juga kita pakai untuk, satu rekening namanya rekening peace of mind ya. Di mana ketika kita punya ini ya kita, lebih tenanglah hidupnya gitu ya, atau kita sebut dengan proteksi atau asuransi gitu. Nah, menurut kamu itu, semuanya ini kamu udah pakai atau gimana gitu ya? Terus dia mungkin bilang, "Iya sih, aku udah nih semuanya udah aku alokasikan. Tapi saat ini untuk, asuransi, aku pakainya BPJS aja." Atau misalnya dia bilang, "Aku pakainya, asuransi dari kantor," gitu. Misalnya dia bilang gitu kan ya, teman-teman. Oh gitu ya, oke. Nah berarti kita bisa, sampaikan ya untuk, kamu sendiri berarti udah terpenuhi ya 6 pos yang ini tadi. Jadi begitu kamu terima income atau penghasilan, udah dibagi-bagi ya posnya ya untuk bayar biaya hidup, bayar cicilan ya, untuk support orang tua atau dana pendidikan anak, ada yang bagian kamu tabung, investasi ya untuk biaya lifestyle gitu kan ya. Nah, tapi, kalau saya simpulkan dari apa yang kamu sampaikan, berarti tadi kamu bilang bahwa, oh, saat ini untuk asuransi kamu belum ya, karena, apa namanya, ada asuransi dari kantor atau kamu pakai BPJS ya. Nah, tapi saya mau, ngobrol nih sama misalnya namanya siapa, namanya Ali ya. Misalnya nih gini nih Li, ya namanya hidup kan kita nggak pernah tahu ya, apa namanya, misalnya nih, dalam hidup itu kita sekarang lagi musim hujan nih, kita lagi jalan gitu kan, ternyata, apa namanya, jalanan licin gitu kan, hujannya deras banget, terjadilah kecelakaan gitu kan. Karena kecelakaan itu ya kita akhirnya harus dirawat di rumah sakit dan ternyata begitu, apa namanya, dibawa ke dokter, dokter bilang, "Wah, ini ada penggumpalan nih, ya, di otak ya, harus segera dilakukan operasi bedah batok kepala," gitu, karena cairan ini harus disedot, kalau nggak bisa orang itu bisa koma gitu kan ya. Nah, ternyata ya,
dokter bilang, "Nah, ini karena harus segera dilakukan, ya, ini butuh dana sekitar 200 juta." Nah, ternyata BPJS itu dia nggak bisa nanggung semuanya gitu. Nah, yang ditanggung itu hanya 50 juta aja. 50 juta atau misalnya dari asuransi kantor dia hanya tanggung 50 juta juga ya. Nah, kira-kira nih Ali, kamu boleh ini nggak, boleh ceritain nggak ke saya, kalau seandainya terjadi seperti itu pembicaraan dengan dokter ya, tapi kan masih kurang nih dananya 150 juta nih ya, harus dipakai, dibayar gitu. Terus mau dari mana nih, si 150 juta ini? Dari 6 pos yang kamu punya ini, apa ya, dari mana kamu mau ambil gitu kan ya. Nah, terus kita ngomong gitu ke si Ali. Nah, si Ali mikir kan ya, ya yang pasti kalau, kejadian seperti itu ya mau nggak mau aku harus cairkan investasi, ya misalnya harus jual sahamku atau jual emas gitu kan, tabungan juga dikuras gitu. Kalau kurang ya mau nggak mau mesti pinjam ya ke orang lain. Misalnya si Ali bilang gitu ya. Oh gitu ya, Li. Iyalah ya, memang, ya kadang-kadang hidup seperti itu ya, apa yang sudah kita tabung bertahun-tahun, kita udah investasikan gitu ya, ya harus, habis begitu aja gitu ya, maksudnya harus segera terpakai gitu ya. Karena memang, udah dalam keadaan seperti itu, ya mau nggak mau gitu, karena udah berhubungan dengan nyawa gitu, apalagi kalau misalnya hal ini kejadian dengan orang-orang yang kita sayangi. Betul nggak, Li? Iya sih, kata si Ali. Nah, Ali, sebenarnya memang ya kehidupan, manusia itu kalau kita bisa lihat ya, kita, apa namanya, itu seperti menapaki, perjalanan ya yang makin lama makin naik gitu loh ya. Orang juga kan karirnya, bisnisnya kan makin lama makin naik. Ya ketika dia misalnya umur 25 tahun ya, dia dapatin income. Ketika dia dapatin income tentu saja juga ada life cost-nya ya, biaya hidup. Tapi mungkin waktu itu, life cost-nya dia masih kecil gitu karena dia biaya hidup dia sendiri gitu kan, atau misalnya dia cuma bayar buat uang kos dia, transport dia, biaya makan dia sendiri gitu. Nah tapi, seiring dengan waktu kan nanti dia, menikah gitu kan ya, misalnya di usia 35, karir dia meningkat nggak? Karir dia meningkat, bisnis dia juga meningkat gitu, tapi, kita nggak bisa pungkiri life cost-nya juga meningkat ya. Yang tadinya dia hanya biaya diri dia sendiri, sekarang dia udah punya istri, anak, dia biayai, belum lagi orang tuanya gitu ya, dan seterusnya gitu loh. Jadi, kalau kita lihat dari, gambar ini bahwa seseorang itu seiring dengan bertambahnya usia, ya income-nya dia naik ya, begitupun dengan life cost-nya dia makin lama juga makin besar gitu. Nah, tetapi yang namanya hidup ya kita kan nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di esok hari, apakah besok hujan atau panas kita benar-benar nggak tahu. Nah, misalnya nih ya di usia 35 tahun ya datanglah si resiko itu ya dan ternyata begitu dia datang gitu ya, ya kita kan nggak bisa ya bilang, "Ya Tuhan jangan saya dong." Ya kalau datang ya datang aja gitu loh si resiko itu gitu loh dan kita nggak pernah tahu ya. Seperti yang aku cerita tadi, lagi kita jalan di jalan tol gitu ya, kitanya oke-oke aja nyetir, tiba-tiba ada truk gitu remnya blong nabrak dari belakang, ya mau nggak mau ya itulah namanya musibah gitu kan ya. Nah, kamu pernah kepikir kali ya, ketika seseorang kena yang namanya resiko, dalam tanda kutip kena musibah lah ya, biar misalnya dia kena penyakit atau kecelakaan atau whatever itulah ya, otomatis kan dia nggak mungkin lagi bisa, bekerja normal. Artinya dia nggak mampu nih untuk, mengangkat ya, untuk mengusung si life cost-nya tadi, biaya-biaya hidup tadi. Misalnya tadi sebelumnya kan dia dapat income nih dari perusahaannya, anggaplah di usia 35 income-nya dia misalnya udah 20 juta ya. Nah 20 juta itu kan dia pakai tuh, dia bagi-bagi tuh ke pos-pos yang ada ya. Misalnya dia pakai untuk biaya makan keluarga dia pakai untuk mulai cicil rumah, cicil mobil dan sebagainya. Nah menurut Ali apa yang terjadi nih kalau seandainya ya, ternyata orang tersebut ya kayak kejadian yang baru banget nih ya yang apa namanya, yang lagi happening itu ya si, apa namanya, yang anaknya petinggi GP Ansor itu ya, dia kan diserang ya sama anaknya, petinggi pajak dan akhirnya dia koma. Nah, dalam hidup bisa nggak kejadian kayak gitu? Ya bisa banget gitu ya, dan orang koma itu nggak harus dipukulin ya, dia jatuh tiba-tiba kena apa, ya tiba-tiba bisa aja dia koma kan. Nah, otomatis kalau dia seperti itu menurut kamu dia bisa kerja normal nggak, Ali? Ya nggak mungkin lah kata dia, otomatis dia nggak bisa kerja normal ya. Nah menurut kamu life cost-nya gimana? Ya nggak tahu juga sih kata si Ali gitu ya. Nah apa yang terjadi kamu pernah kepikiran nggak, Ali? Ya nggak
Ya nggak kepikiran, kata si Ali. Oke, kau jelasin ya. Jadi otomatis orang tersebut ketika terjadi yang namanya life risk ya, apakah dia kena kecelakaan, penyakit, ya dia sakit ataupun akhirnya dia meninggal, life cost-nya itu nggak ada lagi yang bisa ngangkat dan akhirnya jatuh menggelinding ke bawah. Makanya kamu sering lihat nggak, Li, ya begitu banyak orang yang akhirnya mereka apa namanya, pasang ya informasi di kitabisa.com gitu, minta yang support dana gitu. Bahkan yang kayak kemarin ya kasusnya Indra Bekti aja, kalau kita pikir ya dia udah kaya begitu gitu ya, udah puluhan tahun jadi artis gitu kan. Nah, begitu kena sakit, ya ternyata, polis asuransinya dia nggak bisa dipakai gitu karena, apa namanya, dia buka polisnya itu baru gitu teman-teman ya. Nah, asuransi itu ada beberapa syarat ketentuan ya, kalau baru gitu ya, itu, ada masa tunggu namanya, kalau belum lewat masa tunggu ya, itu nggak bisa dipakai teman-teman. Nah, itulah yang terjadi gitu ya, apa namanya, kita nggak bisa ya, apa namanya, membayar gitu loh, biaya-biaya tagihan sangat mahal ya, kayak istrinya dia, akhirnya dia harus buka donasi. Nah, otomatis ya, itu life cost-nya itu akan mengeliling terus ke bawah gitu ya, yang tadinya misalnya, dia punya rumah, itu udah harus dijual, punya tabungan dikuras gitu ya, bahkan sampai minjam. Nah, kita nggak mau pasti ya kejadian seperti ini. Benar nggak, Li? Iya, benar banget. Nah, gimana nih caranya kita hentikan nih si gelindingan life cost ini biar seseorang itu yang misalnya tadinya dia apa tinggal di sebuah rumah gitu ya, jangan sampai dia tuh miskin banget gitu ya, sampai dia harus jual rumah, ngontrak, kontraknya juga yang benar-benar kecil, hanya habis duitnya itu untuk biaya pengobatan gitu ya, baik diri dia sendiri atau keluarganya. Oleh karena itu, ya biar ini tidak menggelinding terus ke bawah, kita pasanglah di situ yang namanya segitiga finansial atau kita sebut dengan polis asuransi. Nah, jadi mungkin Ali, kamu bisa mulai kepikir nggak, apa sih fungsinya polis asuransi? Ya, mulai kepikir sih kata si Ali gitu ya. Iya, fungsinya sebenarnya seperti ini. Dia itu segitiga pengaman, ya kalau terjadi resiko ini, ya life cost seseorang itu tidak turun menggelinding ke bawah sampai ke titik nol, bahkan sampai ke minus. Bahkan orang itu sampai punya hutang yang luar biasa gitu ya. Itu sih fungsinya. Nah, aku jelasin sedikit ya, Ali ya. Nah, sebenarnya kamu mungkin bingung gitu loh, apa sih, isi daripada si segitiga finansial ini atau polis asuransi ya. Nah, sebenarnya isinya ini simple ya, kita bagi atas 3 layer aja ya. Yang layer pertama ini fungsinya ya, si segitiga proteksi ini adalah untuk menjaga cash flow atau biaya hidup sehari-hari. Misalnya gimana? Misalnya itu adalah kita punya income ya misalnya, 20 juta ya, 20 juta lah per bulan. Terus 20 juta ini kan kita udah bagi pos-posnya semua ya, gitu loh, ya. Kita tabungan dan investasi pun kita udah masukin posnya. Nah, kebayang nggak kamu kalau misalnya nih tidak punya asuransi gitu ya, tiba-tiba lah kayak Indra Bekti gitu, tiba-tiba aja hanya dalam hitungan, 1 minggu mungkin atau berapa hari ya, tiba-tiba itu muncullah itu si tagihan hampir sama dengan 1 miliar. Menurut kamu gimana nih? Ya boro-boro lah yang 20 jutanya itu gitu ya, apa, itu aja masih kurang, misalnya dia punya income ya 20 juta gitu. Dari mana nih? Ya otomatis ya, cash flow-nya dia jadi terganggu ya, biaya hidupnya dia jadi terganggu gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Atau misalnya tadinya keluarga ini sudah berencana mau liburan gitu, mau liburan ke Korea ya, udah ngumpulin nih dananya, nabung gitu ya, suami istri dan anak, tiba-tiba kejadian harus masuk rumah sakit dan ternyata asuransi kantor hanya cover sebagian, harus nombok tuh 50 juta. Nah, kebayang nggak kamu kalau kayak begitu, Ali? Ya 50 jutanya dari mana? Ya terpaksalah biaya yang mau dipakai buat jalan-jalan dipakai tuh di sini. Ya itu maksudnya menjaga cash flow ya. Nah, yang kedua itu adalah menjaga aset ya, jangan sampai ya aset yang sudah dikumpulkan selama ini ya berupa rumah, tanah, kemudian juga tabungan, ya kemudian juga emas dan lain sebagainya. Nah, itu juga habis gitu ya. Buat apa? Ya, oke lah kalau orang itu akhirnya mau berobat pakai BPJS. Tapi kan BPJS nggak bisa bayar biaya hidup yang lain ya. Misalnya orang tersebut, keluarga tersebut kan harus tetap bayar listrik, bayar biaya makan ya, bayar biaya sekolah anak, kan dari mana duitnya gitu. Nah, itu pentingnya gitu ya. Gimana nih cara uangnya itu bisa datang? Ya, teman-teman bisa ingat kembali ya, bisa buka lagi PDF yang saya udah ceritain kemarin itu mengenai apa namanya, kalau sakit itu uang yang ada di bank itu belum tentu loh menjadi milik kita gitu ya. Jadi apapun aset yang kita miliki itu belum tentu menjadi milik kita. Bisa nggak berpindah kepemilikan? Bisa ya, terutama dia berpindah dengan cepat ke rumah sakit misalnya kayak gitu ya.
Nah, yang terakhir itu adalah sebenarnya fungsi daripada asuransi itu adalah dia sebagai alat untuk menambah aset kita. Jadi membuat seseorang yang, sudah, lumayan kaya itu makin kaya lagi. Makanya kamu nggak heran kan kalau misalnya orang-orang, nggak usah jauh-jauh deh di Singapura ya, kenapa Singapura negara yang kecil begitu itu tapi dia termasuk salah satu negara yang kaya gitu loh, karena semua penduduknya dia, masyarakatnya dia punya yang namanya polis asuransi dan Prudential saat ini di, Singapura itu sudah, di atas 100 tahun ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia kan, Prudential itu 27 tahun ya, dari tahun 95, 27 lah itu ya, iya. Berapa tahun sih? Ya. Nah, kalau di Singapura tuh udah 100 tahun. Jadi, saat ini ya yang sebagai bisnis associate di Prudential itu udah generasi ketiga teman-teman ya. Nah itulah tadi kemarin kan saya sempat udah jelasin juga ke teman-teman ya, bahwa di Prudential itu bisnis ini bisa kita wariskan. Jadi dari kakeknya, turun ke papanya, turun ke dia lagi gitu. Makanya asetnya makin lama makin besar. Dan semua orang di sana itu sudah sadar asuransi ya. Jadi misalnya nih kakeknya dia beli uang pertanggungan jiwa ya 5 miliar ya. Ketika dia meninggal anak-anaknya tambah kaya nggak ya? Tambahlah ketambahan, aset 5 miliar. Nah, begitu ketambahan aset 5 miliar ya, anaknya ini nggak dipakai semuanya gitu loh, dibeliin lagi asuransi ya. Dia cuma pakai 1 miliar, dia beliin lagi asuransi sebesar berapa? Misalnya lebih gede lagi ya, sebesar 7 miliar ya. Nah, ketika dia meninggal berapa nih untuk generasi ketiga, lebih gede lagi kan gitu. Jadi kayak apa namanya, gulungan es gitu ya, makin lama makin gede. Nah itu penyebabnya. Beda banget kalau misalnya orang Indonesia, makanya inilah tugas kita gitu kan, menyadarkan nih orang-orang Indonesia ini sebaiknya semua keluarga itu minimal punya uang pertanggungan jiwa ya 2 miliar, 3 miliar gitu, atau minimal banget 1 miliar lah gitu ya. Kalau masih muda oke lah 1 miliar gitu, tapi kalau dia udah berumah tangga gitu ya minimum 2 miliar lah uang pertanggungan jiwa ya, gitu loh. Jadi generasi berikutnya ini jangan sampai menjadi generation sandwich generation, ya kan. Kenapa? Dia nggak dibekali dari orang tua dia ya, apa namanya, uang yang cukup gitu ya. Nah itulah yang terjadi di Indonesia ya, makin banyak generation sandwich ya negara ini susah untuk menjadi negara yang kaya gitu. Nah gimana cara memutus rantainya ya? Ya dengan cara kita menyadarkan ya anak-anak muda sekarang biar mereka punya polis asuransi sehingga generasi yang akan, datang ya, generasi itu akan jauh lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika kita selesai ngomong seperti ini, segitiga proteksi ya, kita nanya gitu loh ke dia. Nah, "Sis, Bro, Pak, Bu, Om, Tante," nah seperti itu sih sebenarnya ya, fungsi daripada polis asuransi nih. Jadi yang tadi saya udah bilang ya, ada 3 fungsinya menjaga kestabilan cash flow, menjaga aset yang dimiliki agar tidak hilang gitu ya sekejap mata dan menambah aset. Kalau boleh tahu Om, Tante, apa sis bro, Bapak Ibu saat ini udah punya apa aja nih dari 3 jenis asuransi tadi? Nah, misalnya, apa yang dia bilang ya, "Oh, saya hanya punya BPJS," katanya gitu kan ya. "Oh, gitu ya Om, Tante, bagus banget kalau udah punya BPJS," gitu. Nah, jadi intinya gini teman-teman, ya segitiga finansial ini, segitiga proteksi ini adalah alat kita untuk mendiagnosa kira-kira kebutuhan si prospek ini ada di mana gitu loh, ya kan. Kan kita nggak tahu nih, kita nggak mungkin jual semuanya ke dia kan. Kita mau tahu nih dia ada di mana nih, apa namanya, kebutuhannya dia gitu loh. Ya, nah kita pakailah segitiga proteksi ini. Jadi kalau, dokter itu dia pakai stetoskop gitu ya untuk, periksa pasiennya. Nah, kalau kita sebagai financial planner gitu ya, sebagai, seorang konsultan dalam keuangan kita pakai segitiga proteksi ini. Dengan cara kita bertanya nih, yang mana nih dari 3 layer ini yang saat ini dia udah punya dan yang mana yang dia concern gitu ya. Nah, yang pertama kita pasti cek yang paling bawah ya. Jadi sebenarnya yang paling bawah itu adalah, untuk menjaga cash flow, orang itu perlu yang namanya punya asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan itu ya sebaiknya memang orang itu punya yang dibayar sesuai dengan tagihan. Kenapa? Ya karena biar harta yang dia punya itu nggak habis, karena kalau dia hanya pakai BPJS aja dan sakitnya itu cukup berat, itu nanti dia nombok gitu loh, nombok ya. Nah, eee, plus lagi apakah, dia cukup, ini nggak, dia puas nggak pakai BPJS? Karena kan ketika dia pakai BPJS ngantri dulu, bla bla bla, ya kan. Nah, itu gimana nih? Dia nggak bisa cepet, terus dia nggak bisa milih dokter sesuai dengan, jenis penyakitnya dia gitu ya kan. Nah, contoh seperti itu teman-teman ya.
Nah, yang kedua itu untuk menjaga aset itu kita ada 2 jenis asuransi nih di sini ya. Yang pertama itu adalah asuransi jiwa, yang kedua itu adalah asuransi sakit kritis. Ya, jadi, santunan ini berupa santunan. Kalau yang pertama asuransi kesehatan ini ya dalam bentuk si, Prudential akan ngasih dalam bentuk kartu ya, kartu rawat inap rumah sakit gitu. Jadi kalau orang sakit ya dan perlu rawat inap atau operasi gitu ya atau, terapi misalnya kemoterapi dan lain sebagainya, dia nggak usah keluar duit lagi. Dia datang ke rumah sakit, tunjukin doang kartunya dia, gitu kan. Nah, nanti Prudential yang akan bayar ke rumah sakit tersebut, gitu. Nah, jadi orang itu nggak usah keluar duit apa-apa, tapi duit juga nggak lewat dia, gitu. Jadi langsung ya dari Prudential ke perusahaannya, ke rumah sakit. Nah, apa bedanya dengan yang layer kedua, yang income protection, yaitu asuransi sakit kritis dan asuransi jiwa. Bedanya ini adalah Prudential bayar dalam bentuk santunan cash ya, santunannya dalam bentuk cash langsung ke nasabah ya. Nah, jadi misalnya seseorang itu dia meninggal lah ya, kayak kemarin artis Vanessa Angel gitu ya. Nah, kalau dia punya polis asuransi gitu ya, UP Jiwa kemarin dia punya sebenarnya kan ya. Nah, itu nanti Prudential akan bayarin langsung ke ahli warisnya. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak meninggal nih, tiba-tiba kayak Indra Bekti kemarin ya, dia kena, apa namanya, stroke gitu ya. Nah, sama ya, Prudential akan langsung ngasih dalam bentuk, cash ya, transfer dana ke, ahli waris dia, misalnya ke istrinya ya kan, atau ke rekeningnya Indra Bekti lah gitu ya. Berapa? Ya tergantung sesuai dengan polisnya dia, ya 1 miliar kah, 2 miliar gitu ya. Apakah nanti uang itu dia mau pakai untuk berobat kah, dia mau pakai buat, apa namanya, biaya hidup dia kah, atau dia mau pakai beli aset baru, ya terserah dia. Pokoknya Prudential tidak pusing ya uang itu mau dipakai buat apa, yang penting dia bayar karena sudah memenuhi kriteria klaim. Jadi prosedurnya adalah kita nanti sebagai business associate ya datang ke nasabah ya, kemudian nanti nasabah, akan, pergi ke dokternya dia ya, nanti dokter akan isi bla bla bla, ada surat keterangan dokter ya, nanti dia akan kasih ke kita masukin ke Prudential ya, nanti Prudential langsung kirim ke nasabah. Kira-kira seperti itu teman-teman ya, jadi beda ya, yang layer kedua dan layer pertama. Nah, sedangkan kalau untuk, yang layer ketiga menambah aset ya, ini kita akan lakukan ya setelah orang tersebut punya asuransi kesehatan yang menurut dia udah cukup ya, dia udah satisfy gitu ya, dan dia juga udah punya misalnya asuransi sakit kritis atau asuransi jiwa ya. Nah, dia ini tujuannya udah beda lagi nih ya, tujuannya dia adalah bagaimana nih caranya dalam tanda kutip ya, dia makin kaya dengan cara pakai, polis asuransi. Jadi kalau misalnya nih, saat ini dia punya seorang ayah gitu ya, punya aset 10 miliar ya, dia kemudian beli aset lagi nih, asetnya itu berupa asuransi jiwa sebenarnya sih ya. Nah tapi, ini khusus untuk menambah aset dia yang untuk diwariskan gitu loh teman-teman. Ya kira-kira, semoga teman-teman mengerti ya gitu. Nah, jadi kita, mau tahu nih, kita layer pertama dulu ya. Begitu kita udah, ngomong ke dia, "Kalau boleh tahu saat ini, Bapak Ibu Sisbro udah punya asuransi apa aja dari 3 layer fungsi asuransi tadi?" Misalnya dia bilang, "Oh iya sih, aku ada, saat ini aku pakainya BPJS," gitu. Nah, kita bisa, ngomong gitu ke dia, "Oh gitu ya, pakai BPJS. Wah keren sih sebenarnya. Cuman, aku boleh nanya nggak, bagaimana sih sebenarnya, yang dirasakan sebagai seorang pengguna BPJS? Pak, Bu, saat ini kalau pakai BPJS, Bapak Ibu, pernah tahu nggak sih, berapa limitnya?" "Oh, nggak tahu," kata mereka ya. "Bapak Ibu yakin nggak sih bahwa BPJS bayar seluruh tagihan sampai ratusan juta bahkan miliaran?" Bukannya begitu, ya saya nggak, ini ya, nanti coba Bapak Ibu coba cek aja di googling gitu loh, apakah sampai sebesar itu gitu loh, karena setahu saya itu ada keterbatasan ya. Nah, karena misalnya gini nih Pak ya, misalnya gini, satu pasien ya, ketika dia masuk ke rumah sakit ya, dia misalnya harus di-treatment, contohnya dia mesti CT scan gitu ya. Nah, kemudian karena penyakitnya dia ini cukup parah gitu ya, dia harus segera nih MRI gitu ya, MRI itu dan CT scan itu beda ya teman-teman ya. Nah, itu kan dokter maunya cepat gitu loh, karena harus segera nih apa namanya, diambil tindakan. Nah, kalau untuk, seperti kejadian seperti ini, itu nggak bisa teman-teman di BPJS. Itu ada dia banyak sekali aturan-aturannya gitu ya. Misalnya dalam 1 bulan itu hanya boleh 1 pemeriksaan aja. Ya jadi kalau lebih daripada itu ya si pasien harus bayar sendiri dan MRI atau CT scan itu nggak murah juga gitu biayanya teman-teman, jutaan ya, seperti itu. Terus kayak ini pengalaman dengan mama saya sendiri kemarin ya, yang almarhum sudah meninggal ya.
kemarin itu dia juga dirawat dengan, pakai kartu, BPJS gitu loh. Nah kemudian, apa namanya, ada treatment-treatment tertentu misalnya ketika kankernya cukup parah itu dia harus pakai koyo ya, koyo anti sakit lah seperti itu ya, karena dia udah parah banget kankernya dia sampai meraung-raung terus ya dari pagi sampai malam gitu kan karena kesakitan. Nah itu ada limitnya tuh teman-teman ya. Hanya dibatasi gitu ya, satu kali masuk rumah sakit hanya boleh dapat satu satu sampai satu koyo kalau nggak salah, karena itu mahal banget, hampir 2 juta per satu koyo kecil gitu. Nah gimana, itu juga ada batasan hari ya, itu hanya bisa ditempel misalnya, hanya 3 hari. Nah selanjutnya gimana teman-teman? Ya nggak mau ya, karena ibu saya sudah seperti itu, saya sama adik-adik saya harus beli si koyo itu teman-teman. Dari mana ya? Dari kocek pribadi, karena udah tidak di-cover oleh BPJS. Nah itu contohnya teman-teman. Jadi kalau sampai ada orang yang bilang bahwa itu di-cover sampai dengan miliaran, ya saya salah seorang yang bilang itu nggak mungkin, karena saya udah alami sendiri ya. Ibu saya sakit kemarin ya dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta karena kanker paru gitu kan ya. Nah, itu kami habis, biayanya ya, padahal udah pakai BPJS ya hampir 300 juta teman-teman. Ya untuk biaya ini aja ya, biaya rawat inap gitu ya. Tidak termasuk dengan karena di rumah kan, dia harus dirawat misalnya pakai suster lah, ya kan, harus pakai selang oksigen, itu murah nggak? Mahal banget ya. Saya nggak tahu kalau di daerah lain bagaimana, tapi yang kami pakai susternya itu, 1 bulan itu biayanya sekitar gaji dia suster kan beda ya teman-teman, karena kan dia bukan suster biasa gitu yang rawat orang sakit itu sekitar 7 juta, 8 juta. Nah kebayang nggak teman-teman ya, kalau seandainya keluarga tersebut tidak punya santunan dana ya, yang layer kedua tadi ya, uang cash yang tadi dibayar oleh Prudential ya, gimana tuh biayanya? Iya kalau anak-anaknya dia lumayan gitu kan ya. Nah kalau anaknya dia nggak lumayan gimana? Ya udah berpasrah aja ya. Nah inilah kalau seandainya kita boleh tanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yang, fungsinya apa? Untuk, membuat si, apa namanya, prospek kita realize gitu loh. Ya kalau dia mau pakai BPJS nggak apa-apa, yang penting dia tahu aja gitu loh bahwa ada keterbatasan dan nanti jangan sampai dia akhirnya kasihan kan ya. Kita kasihan nggak sih? Kita kasihan lah teman-teman ya kalau seandainya dia nggak tahu sebelumnya. Kalau dia udah tahu dan dia tetap mau pakai, ya nggak apa-apa. Nah saya sih sarankan biasanya untuk nasabah-nasabah saya yang pakai BPJS, dia tetap harus punya untuk backup-nya ya, paling tidak dia punya dana sendiri lah ya, kalau ada apa-apa sama dia, apa namanya ya, nggak harus lah gitu loh sampai minjem-minjem gitu ya. Nah terus kemudian kita tanya, "Pernah dengar nggak bahwa obat-obat kanker, penyakit berat lainnya itu, eee, apa, itu BPJS itu tanggungnya itu minim banget," seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ibu saya cuma dapat 1 koyo gitu loh ya, dan itu hanya bisa dipakai 3 hari, selanjutnya gimana? Ya selanjutnya ya saya harus beli sendiri, teman-teman bayangin ya setiap 3 hari harus beli 1 koyo itu harganya 2 juta gitu teman-teman ya. Nah, apakah cukup puas dengan kamar BPJS saat ini? Teman-teman bisa googling ya, BPJS itu dia, kamar itu kalau dulu ada kamar kelas 3, kelas 2, kelas 1. Kelas 1 tuh bisa berdua ya teman-teman ya. Nah, jadi dan kelas 1 itu nanti dia bisa naik ke VIP. Nah, tapi jangan salah loh teman-teman. Kalau kita upgrade kamar itu, ya, itu nanti biayanya itu 75% dibayar oleh si, pasien ya. Ini kejadian dengan saya sendiri ya. Jadi karena waktu itu Covid mama saya kena kanker paru, dia dapat jatahnya kelas 1 gitu berdua ya. Nggak mungkin gitu berdua, karena saya mesti temani kan dia kan, dan Covid kita kan nggak tahu ya, tetangga sebelah kamarnya seperti apa. Akhirnya kita upgrade ke kamar VIP ya, di mana dia sendiri dan saya bisa temani dia di situ. Nah, ternyata ketika kita upgrade itu, ya total biayanya itu 75% ditanggung oleh si, pasien. Jadi 1 kali masuk rumah sakit, misalnya mama saya bayar tagihan dari Rumah Sakit Persahabatan itu 50 juta ya. Nah, itu saya harus bayar 35 juta loh, yang harus kita bayar sebagai keluarga pasien. Yang BPJS tanggung berapa? Ya BPJS tanggung 15 jutanya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Apalagi kalau nanti BPJS itu kamarnya berenam atau berempat gitu loh ya, satu ruangan gitu. Nah, apakah kita mau gitu ya, karena misalnya nih ya, kalau sakitnya sekamar kita, kita beruntung ya, sakitnya nggak aneh-aneh gitu. Nah, kalau sakitnya, sebelah tempat tidur kita, tetangga tempat tidur kita tuh orangnya kanker ya, kayak mama saya itu benar-benar luar biasa teman-teman ya. Dari pagi sampai pagi lagi, itu nggak berhenti mengerang gitu ya, kesakitan luar biasa. Nah gimana nih, padahal orang biasanya dirawat di rumah sakit itu dia ingin istirahat ya. Nah itu contohnya teman-teman, ya. Nah, kalau kita udah cerita seperti ini dan dia realize, "Oh ya udah nggak apa-apa, saya biar nggak apa-apa seperti itu." Ya udah nggak apa-apa, gitu. Yang penting dia udah tahu, tugas kita hanya sharing cerita aja teman-teman ya.
Nah, kalau misalnya dia bilang, "Aku udah ada," katanya gitu, "aku udah ada dari, asuransi kantor," katanya. "Oh gitu ya, Kak, gitu ya Mbak? Ya bagus ya kalau udah ada, asuransi kesehatan karyawan dari kantor, karena saat ini banyak kantor itu tidak menyiapkan fasilitas ini, ya kantor hanya, ngasih fasilitas ke karyawan berupa BPJS aja." Nah, kalau punya asuransi kesehatan dari kantor, pernah tahu nggak, Mas, Mbak, gitu, berapa sih limitnya gitu? "Wah, nggak tahu," kata dia. "Oh gitu ya, bagusnya sih ditanya ya, nah takutnya ada apa-apa sama kita, nanti kita nomboknya banyak lagi." Soalnya banyak kejadian ya, dan ini memang benar kejadian ya, apa namanya, dengan teman saya gitu, dia punya asuransi kesehatan kantor gitu ya, dia berpikir bahwa, semuanya dibayar, padahal enggak loh teman-teman ya, apa namanya, dia ada limit gitu ya, ada limit dan ada beberapa tindakan-tindakan itu tidak di-cover sehingga dia, harus bayar sendiri ya. Nah, kebayang nggak saat itu misalnya kita lagi nggak punya uang cash, bagaimana itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya, bagaimana dengan kemungkinan berobat ke luar negeri? Misalnya dia posisinya kita ngobrol ya seorang, nasabah kita seorang direktur lah, dia bilang, "Oh saya ada kok, dari, kantor," gitu kan. "Oh gitu ya Pak, tapi Bapak pernah tahu nggak sih bahwa kalau asuransi dari kantor itu dia hanya cover benar-benar pengobatan di Indonesia aja," gitu. "Oh gitu ya?" Kata dia, "Iya." Nah, kalau misalnya seperti itu yang penting Bapak realize aja bahwa kalau misalnya kita butuh second opinion berobat ke misalnya ke Penang lah, ke Singapura, nah itu agak repot gitu. Nah kira-kira Bapak sendiri gimana gitu kan. Nah, "Aduh repot juga ya," kata dia, "soalnya saya kalau kena kena ke mana-mana tuh saya maunya tuh, bisa medical check up sekalian gitu ya, apa saya maunya tuh dirawatnya di rumah sakit Singapura karena saya percaya kalau rumah sakit di sana itu benar-benar profesional." "Oh gitu ya, kalau begitu Bapak, perlu Pak punya untuk, kita apa, kartu kesehatan rawat inap yang dibayar sesuai dengan tagihan, karena kalau Prudential itu kita punya, nama kartunya itu adalah Black Card ya." Nah, permasalahan lain lagi, Pak, misalnya nih, sekarang kan Bapak, apa namanya, kerja ya sebagai direktur gitu di perusahaan ini, berarti Bapak dapat fasilitas ya dari apa, sebagai karyawan gitu dapat fasilitas kartu kesehatan. Nah, kalau misalnya nih Bapak resign ya, atau Bapak pensiun, masih dapat nggak itu? Ya nggak mungkin lah kata si bapak. Iya benar Pak, jadi Bapak dapat fasilitas itu karena Bapak di situ sebagai karyawan. Nah Pak, boleh ya saya cerita ya Pak, ada ya di, kantor kami ya, dia sebagai karyawan, apa, di situ dan levelnya udah tinggi manajer, tiba-tiba dia kena stroke gitu ya. Ketika dia stroke, selama itu dia dirawat lah di apa, di rumah sakit dengan, asuransi dari kantor gitu. Nah, tetapi karena dia udah stroke ya dan dia butuh pengobatan yang cukup lama, akhirnya kantor itu kasih aja kepada dia uang terima kasih gitu loh, Pak, ya. Dan ya dalam tanda kutip dia di-PHK lah seperti itu, ya. Karena kan ya perusahaan kan dia ngelihat kita itu sebenarnya kan, seperti ini aja, seperti aset yang lain ya, kayak mesin lah, kayak mobil gitu kan ya, yang bisa nggak kita ini produktif. Kalau kita nggak bisa produktif, dalam tanda kutip ya untuk apa perusahaan pelihara kita, bener nggak, Pak? Iya kan? Nah akhirnya, sayang sekali karena dia tidak punya kartu asuransi pribadi ya, dia hanya bisa berobat berarti pakai BPJS-nya aja. Tapi menjadi masalah berikutnya adalah dia selama ini udah berobat dengan dokter langganannya dia dan masalahnya adalah, dokter langganan dia ini hanya praktek di rumah sakit tertentu. Jadi BPJS itu keterbatasannya adalah dia nggak semua rumah sakit bisa teman-teman ya, saya rasa teman-teman, tahu ya dan biasanya rata-rata ya, untuk rumah sakit besar ya yang, global seperti itu biasanya mereka tidak terima pasien BPJS. Kalau mereka terima alasannya banyak banget, udah penuh lah, inilah, itulah gitu ya, karena mereka pasti, ini aja punya batasan gitu teman-teman ya. Misalnya di, rumah sakitnya dia, ada kamar gitu ya, ada kamar kelas berapa ya, biasanya untuk itu kelas 3 kali ya. Nah, ya mungkin dia kasih untuk jatah BPJS itu hanya sekitar, 5 pasien lah gitu ya. Jadi ya nggak mungkin gitu, padahal kita tahu ya dokter terbagus ya atau dokter langganan kita ada di rumah sakit tersebut. Nah itu sih kendalanya teman-teman ya. Akhirnya, si bapak ini ya suffer juga gitu loh, dia pakai duit dia sendiri. Nah kebayang ya teman-teman ya, dia udah di-PHK ya, udah nggak punya income ya, dan untuk berobat dia harus pakai biaya sendiri gitu, karena kartu BPJS dia nggak bisa pakai, karena dia harus berobat di rumah sakit, tertentu di mana di rumah sakit itu tidak bisa dipakai BPJS-nya ya.
Nah, kalau misalnya dia bilang, "Oh, saya udah ada nih, kartu kesehatan dari Prudential," gitu. Nah, kita juga bisa tanya, Prudential sendiri ya ada beberapa jenis, kartu sebelumnya ya, ada yang gambar kerang, ada yang warna merah, yang terakhir itu yang berwarna hitam ya, teman-teman ya, namanya, kartu asuransi PPH Plus gitu ya, dibayar sesuai dengan tagihan. Nah, kalau misalnya dia bilang, "Oh masih yang lama," "Oh gitu ya, Bapak Ibu, nanti saya cerita sedikit ya, nanti Bapak Ibu boleh pertimbangkan nih, apakah mau upgrade nih kartunya," gitu. Karena beda banget manfaatnya, kalau pakai yang lama itu masih ada keterbatasan ya, Bapak Ibu masih bisa nombok gitu. Sedangkan kalau yang baru, benar-benar tinggal masuk aja rumah sakit ya, semua tagihan itu dibayarin oleh Prudential gitu loh, ya. Nah, Pak, Bu, saya boleh ya sharing sedikit ya mengenai asuransi kesehatan Prudential gitu yang terbaru. "Oh ya, boleh boleh," kata dia ya. Nah udah, nah teman-teman, apa namanya, bisa nih mulai, jelasin ke dia, ya. Nah jadi gini Pak, Bu, ya, ini saya jelasin dulu ya, bahwa, kartu asuransi kesehatan Prudential itu dia bisa bayarin sampai dengan miliaran gitu ya, ini buktinya Pak, ya. Ada nasabah dia dirawat di Rumah Sakit MRCC Siloam itu, karena penyakit kanker leukemia itu habis 2,3 miliar full dibayarin Prudential. Atau nasabah yang lain dia dirawat di rumah sakit ya, karena masalah di jantung dia gitu kan. Nah itu, habis 1,8 miliar semua diganti oleh Prudential gitu loh, ya. Nah jadi manfaat daripada kartu, yang terbaru nih dari Prudential ya, kartu kesehatan terbaru dari Prudential ini adalah di-cover nih Pak, Bu, untuk semuanya ya, untuk, biaya dokternya ya kan, kemudian juga apa namanya, seandainya, dia harus rawat jalan, kanker gitu kan, nah itu di-cover semua Pak, Bu, gitu ya, untuk biaya-biaya ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lumayan tertarik untuk, apa namanya, fasilitas ini, nanti saya bisa jelasin nih Pak, Bu, lebih detail gitu ya. Nah, kita ngomong aja dulu ke dia biar nggak tambah pusing teman-teman. Kalau teman-teman udah langsung jelasin dia detail yang gimana gitu, nanti dia makin bingung gitu ya. Nah, jadi saat ini, kita punya 2 sih Pak, Bu, ya untuk, kartu asuransi kesehatan ya. Satu, kartu asuransi kesehatan sesuai tagihan tradisional, nama kita adalah Pru Solusi Sehat, satu lagi, Pru Prime Healthcare Plus ya, PPH Plus. Nah, semuanya ini benar-benar kartu asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan. Bedanya itu satu tradisional ya, yang solusi sehat, yang satu lagi PPH Plus itu adalah unit link ya. Semuanya sama, manfaatnya sama, perbedaannya itu hanya ada di nanti saya jelasin ya Pak, Bu, ya, perbedaannya di slide berikut ini gitu loh. Jadi intinya apa, manfaat utamanya, highlight-nya ketika sakit udah Bapak Ibu nggak usah pusing ya, langsung aja datang ke rumah sakit ya, tunjukin kartunya atau sekarang kita juga udah, cardless ya, jadi nggak usah pakai kartu, jadi semuanya itu ada di aplikasi kita namanya Pulse ya, Bapak Ibu tinggal datang aja, tunjukin barcode yang ada di Pulse, atau kalau perlu Bapak Ibu tinggal sebutkan aja ya nomor KTP-nya, tanggal lahir ya, atau kalau masih ingat nanti nomor polisnya juga disebutkan gitu. Nah, begitu datang ke rumah sakit ya, rumah sakit kita bekerja sama Pak, Bu, dengan seluruh rumah sakit yang besar-besar ya di seluruh Indonesia ya seperti Mayapada Group, ya Siloam Group gitu ya, kemudian juga EMC, itu semuanya bahkan rumah sakit ternama di Singapura ya, kayak, Gleneagles gitu di Singapura, Mon-i ya, ada juga di rumah sakit, yang biasanya orang Indonesia banyak kunjungi itu di Penang ya, di Kuala Lumpur ya. Kemudian kalau misalnya ternyata, ada tindakan yang bisa dilakukan sehari, jadi Bapak Ibu nggak usah nginap, contoh misalnya operasi katarak kayak atau terluka, jatuh gitu kan, harus segera dioperasi tapi nggak harus nginap, nah itu bisa. Nah atau misalnya, apa namanya, kena cancer ya atau cuci darah, nah ini semuanya pokoknya di-cover. Nah kita tahu ya Pak, Bu, ya, bahwa yang namanya cancer itu yang mahal itu kan kemo ya, satu kali kemo itu bisa 40 jutaan. Nah satu cycle aja itu bisa sampai 25 kali ya, 25 kali 40 jadi satu cycle tuh habis 1 miliar, belum yang lain-lain, belum operasinya segala macam gitu ya. Nah ini kira-kira, manfaat utamanya, terus juga don't worry ya, kita juga, ada siapin untuk biaya pendamping pasien. Jadi kalau misalnya perlu rawat inap gitu kan, di rumah sakit didampingi nih sama pasangannya, misalnya istrinya atau misalnya anak-anak ya didamping orang tuanya. Nah, don't worry ya, si pasien itu pendamping pasien nanti dikasih, voucher ya, voucher makan oleh Prudential.
lumayan tuh satu kali makan bisa sampai dengan 200.000 ya, kan satu hari itu jatahnya 600.000 gitu. Ya, kemudian ada, manfaat-manfaat lainnya seperti santunan harian. Jadi misalnya, dia udah di-cover nih dari asuransi kantor gitu, dia mau pakai asuransi kantor, "Oh don't worry," gitu ya, "nggak apa-apa, nanti kita bisa double claim ke, Prudential," gitu loh. Tapi yang diklaim itu ada jatahnya, misalnya jatahnya dia 1 juta per hari. Jadi kalau misalnya dia 5 hari dirawat inap ya, kita klaim nanti ditransfer Prudential ke rekening si pasien itu adalah 5 juta gitu. Karena kan dia semuanya udah dibayarin dari asuransi kantor ya. Kemudian ada santunan pemakaman juga gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya juga bisa pakai untuk di luar negeri, tapi saya nggak saranin, Pak, Bu. Kenapa? Karena kalau misalnya dari awal tuh kita udah harus tentuin, kita mau pakai kartu ini di mana. Apakah mau pakai di seluruh Asia kah? Atau mau pakai di seluruh Indonesia kah? Atau mau pakai di Asia kecuali 3 negara ya, Hong Kong, Singapura, Jepang gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai yang Indonesia, terus kita mau berobat di Singapura, wah itu mahal banget, Pak. Ya, jadi dari awal kalau memang Bapak lebih tertarik bisa pakai untuk sampai Singapura, kita langsung ambil, Pak, yang seluruh Asia. Nah, ini sebenarnya, beda utamanya ya, Pak, ya, antara yang unit link, PPH Plus, dan PSS Pro itu yang, tradisional, ya. Nah, kalau tradisional itu dia benar-benar murni asuransi kesehatan. Jadi kayak asuransi mobil aja, Pak, ya pakai nggak pakai tetap harus bayar dan hangus ya. Dan ada kenaikan premi 5-9% per tahun karena kenaikan usia, ya mirip banget sama asuransi mobil gitu ya. Nah, karena dia tradisional ya kita nggak bisa, merubah isinya gitu loh ya, karena ini memang murni benar-benar hanya untuk asuransi kesehatan aja. Nah, kelebihannya kalau Bapak bayar tahunan ya, Bapak cukup bayar 11 bulan premi aja, jadi diskon 1 bulan premi ya, Pak, ya. Nah, satu lagi kita punya produk ini namanya unit link. Jadi sebenarnya beda utamanya itu di beda rumah aja, Pak, ya. Misalnya, satu di rumahnya itu namanya rumah unit link, satu rumahnya itu tradisional, tapi semua perabot-perabot di dalamnya itu semuanya sama, manfaatnya sama, gitu. Nah, manfaat yang tadi saya sebutkan itu ya, misalnya ada biaya pendamping, ya kan, terus kunjungan dokternya itu sampai dengan satu dokter itu 2 kali sehari, itu semua sama, Pak, ya. Bedanya itu kalau PSS yang tradisional itu naik preminya ya tiap tahun tuh sekitar 5-9%. Kalau di PPH Plus ya, yang unit link itu preminya flat ya. Jadi misalnya bayar preminya 1 juta per bulan, terus saja begitu ya. Nah, kemudian dia juga, lebih fleksibel kalau unit link gitu ya. Jadi bisa dirubah-rubah nih manfaatnya. Bapak bisa tambahkan UP jiwa di situ, ya uang sakit kritis dan sebagainya, ya. Nah, tetapi secara harga juga, secara premi ya PPH Plus lebih mahal, Pak, daripada PSS Pro. Kenapa? Karena kan dia preminya flat. Kalau PSS Pro waktu masuk mungkin lebih murah ya dibanding PPH Plus, tapi kan dia ada kenaikan setiap tahun. Ya masing-masing orang sih beda-beda, Pak, Bapak mau yang mana nih? Ya banyak nasabah saya yang pilihnya PPH Plus, tapi nggak sedikit juga yang pilihnya PSS Pro. Terserah sih Bapak maunya yang mana. Nah, seperti itu ya, Pak. Nah, jadi, seperti ini, Pak, nanti biar jelasnya lagi, nanti saya akan jelaskan ya setelah saya buatin proposalnya untuk Bapak, gitu. Karena nanti kalau saya jelasinnya sekarang, saya juga belum tahu kan kira-kira Bapak mau yang mana, nanti Bapak bingung lagi dengerin saya ngoceh panjang kali lebar, gitu ya. Nah, Pak, Bu, gimana kalau, kalau Bapak memang Bapak Ibu tertarik ya, mau tahu gitu ya, saat ini misalnya hanya punya BPJS, mau juga dong, tahu gitu ya kalau dibuatin kartu asuransi kesehatan dibayar sesuai dengan tagihan. Nah, saya buatin dulu aja proposalnya, ya boleh ya, info ke saya namanya Pak, Bu, sesuai dengan KTP-nya. Teman-teman tulis ya atau nanti dia WA gitu ya, minta, mereka tulis sesuai dengan KTP dan, tanggal lahir ya, dan gitu juga untuk, kalau misalnya mereka, sekalian deh buatin deh, untuk sekalian, saya sekeluarga, saya isi sama anak-anak," gitu. Waduh, enak banget kalau kayak gitu teman-teman ya, 1 kali closing itu berarti satu keluarga closing seperti itu ya. Minta tanggal lahir ya, kemudian kita tanya apakah dia merokok atau tidak ya, kemudian kita tanya pekerjaannya ya. Pak, Bu, boleh info nggak, saat ini Bapak Ibu berkantor di mana atau menjalankan bisnis apa gitu kan, misalnya biar kita tahu kita kira-kira pekerjaannya seperti apa. Nah, jangan lupa nih teman-teman ya, ketika kita sudah minta data dari mereka untuk kita buatin proposal ya, kita, langsung itu ini namanya, apa namanya ya, kita selalu ingat ya, di dalam dunia sales ya, teman-teman itu jangan kehilangan momen gitu loh. Jadi begitu kita minta data, kita harus, jual lagi dalam tanda kutip, kapan kita mau bertemu dengan mereka, ya. Nah,
Karena susah lagi nih teman-teman kalau seandainya nggak keluar dari, mulutnya dia sendiri kapan, ya teman-teman nanti kejar-kejar dia tuh susah. Jadi harus keluar dari mulutnya dia kapan bisa ketemu lagi gitu. Oke Pak, jadi begitu tahu gitu ya, udah dapat informasinya ini, oke Pak, Bu, saya buat dulu proposalnya ya. Kira-kira, saya bisa temuin Bapak lagi lusa ya, hari Bapak milihnya Rabu atau Jumat? Nah, teman-teman jangan kalau nanya begini, teman-teman jangan nanya ya, "Kira-kira kapan Bapak ada waktunya?" Kapan ya? Susah itu teman-teman ya. Jadi biarkan dia, kita kasih dia pilihan gitu ya, jangan jauh-jauh dari tanggal hari itu gitu. "Oke Pak, Bu, saya buat proposalnya ya," misalnya itu hari Senin. "Kita ketemu lagi ya Pak, Bapak milihnya Rabu atau Jumat Pak? Jam segini juga nggak?" Misalnya sore-sore teman-teman temuin dia ya. Gini juga jam 17 atau Bapak, maunya jam 3 sore aja. Nah, saya temui Bapak di kantor atau di rumah gitu. Atau kalau misalnya, dia bilang, "Ya udah deh atau misalnya ini nasabahnya online ya teman-teman, mau jelasin dia online di luar kota, ya teman-teman minta waktu dan dia istilahnya udah booking waktunya dia gitu loh teman-teman, ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah dapetin datanya, nama sesuai dengan KTP, tanggal lahir ya, pekerjaan, apakah merokok, itu teman-teman langsung share ke saya gitu ya. Karena, untuk, biar teman-teman fokus dulu ya untuk, saat ini ya, untuk semua proposal itu nanti kami dulu aja yang buatin gitu teman-teman ya. Nanti begitu dibuatin ya, kita kasih ke teman-teman yang bikin dalam bentuk, apa namanya, Canva atau slide presentasi gitu, tapi angkanya dari kita dulu. Ya biar teman-teman nggak bingung ya, kayak anak baru baru lahir nggak mungkin tiba-tiba suruh makan stick kan. Nah itu susah nih teman-teman ya. Jadi, kayak bayi baru lahir ya, pertama-tama kan kita harus take care dulu, ibunya semuanya yang melakukan kan ya teman-teman ya. Nah sama persis kayak di bisnis ini juga gitu ya, mentor dan leader yang take care dengan teman-teman untuk proposal ya kita dulu aja yang buat gitu kan biar teman-teman nggak bingung gitu. Buat ya, tapi kita akan jelaskan teman-teman semua detailnya sehingga teman-teman bisa menjelaskan dengan baik ke mereka gitu ya teman-teman ya. Nah itu dulu tugasnya sehingga, begitu closing ya teman-teman langsung terima nih duitnya ya. Nanti gitu teman-teman sudah beberapa kali, closing gitu udah tahu, nah kita pelan-pelan ajarin cara buat proposalnya gitu teman-teman ya. Jadi step by step. Nah, tadi apa yang saya sampaikan itu adalah, asuransi kesehatan. Nah, kalau seandainya nih nasabahnya nih bilang gini, "Oh, saya udah ada." Kan tadi saya udah bilang ya segitiga apa, proteksi itu untuk alat diagnosa kita, biar kita tahu sebenarnya si nasabah ini udah punya polis apa aja, kebutuhannya dia di mana, ya kan kalau kita nggak diagnosa, kayak kita stetoskop kalau dokter itu kan kita nggak ngerti ya gitu, teman-teman. Nah, misalnya nasabah kita tuh ngomong gini, "Oh, saya udah punya kartu asuransi kesehatan dari Prudential." Wah, kita nggak jadi mati langkah. Waduh, saya nggak bisa lagi deh ngomong nih sama dia nih. Jangan begitu teman-teman ya. Nah, jadi, "Oh gitu ya Pak, Bu, Bapak Ibu udah punya ya kartu kesehatan ya, asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan ya, Black Card ya Pak, dari Prudential?" "Oh udah punya." "Wah good banget nih kalau kayak begitu Pak, Bu, ya. Tapi boleh ya, saya ceritain dulu ya Pak ya, kita punya produk-produk terbaru, konsep terbaru nih Pak ya, Bapak boleh dengerin dulu, siapa tahu cocok gitu ya dengan kebutuhan saat ini." Jadi kita mulai nih sama dia, tanya ya, kembali lagi kita tanya ya, problemnya dia gimana gitu. Pak, Bu, tadi kan berarti Bapak di layer pertama ini Bapak Ibu udah punya ya, kan tadi, layernya ini adalah, bagaimana caranya untuk, cash flow-nya ini menjaga cash flow gitu ya, dengan cara punyalah, eee, polis asuransi kesehatan ya, yang dibayar sesuai dengan tagihan gitu. Nah, kalau ini kan udah punya, nah kita maju ke layer kedua, yaitu bagaimana menjaga, aset ya, menjaga aset kita itu ada 2 di situ, di mana aset itu bisa hilang kalau, si kepala rumah tangga ya, si pencari income utama itu meninggal atau dia kena sakit kritis. Nah, kita bahas dulu ketika dia meninggal gitu loh ya, apa yang terjadi dengan anak-anaknya gitu kan. Contoh, kayak kasusnya si Vanessa Angel yang kemarin itu ya. Nah, Pak, Bu, menurut Bapak Ibu ya, kalau misalnya nih ya, apa yang terjadi ya terhadap biaya hidup sebuah keluarga jika si ayah atau suami meninggal, ya misalnya si ayah atau suami ini adalah pencarian nafkah utama. Ya otomatis ya mereka akan kehilangan ya, sedih banget pasti anak istrinya gitu ya, karena sedih karena kehilangan orang dicintai, mereka juga pasti bingung gimana untuk kehidupan selanjutnya. Iya benar ya Pak, Bu ya, biasanya sih seperti itu.
Pak, Bu, Bapak Ibu pernah kepikiran nggak sih, bagaimana nih biaya anak-anak ya, biaya sekolah anak-anak sampai dengan mereka lulus kuliah, paling tidak sampai dengan mereka mandirilah jika, ayahnya mereka meninggal ya pada saat mereka belum mandiri gitu. Pernah kebayang nggak sih Pak, Bu, gitu kan? Terus bagaimana dengan impian dan cita-cita anak-anak ya? Kalau misalnya, si ayah ini punya, bisnis gitu ya dan dia ambillah misalnya kredit dari bank ya, hutang dari bank gitu untuk hutang usaha gitu kan. Pernah kepikiran nggak Pak, apa sih yang terjadi gitu ya dengan hutang ini gitu? Apakah langsung lunas atau gimana? Tapi mikir ya, ya nggak mungkin lah gitu ya. Nah kalau seandainya nggak mungkin berarti kan istrinya yang akan melunasi cicilan itu. Kira-kira misalnya dia ibu rumah tangga gitu ya, dia nggak pernah terlibat dalam bisnis. Kira-kira dia mampu nggak, Pak, untuk, ya si perusahaan itu atau usaha itu? Ya belum tahu juga. Nah, bagaimana mungkin dia membayar hutang itu gitu, sedangkan dia sendiri juga punya keterbatasan untuk, eee, menjalankan ya bisnis atau perusahaan. Pak, Bu, pernah kepikiran nggak kalau misalnya seorang kepala rumah tangga ya tiba-tiba dia, harus berpulang gitu ke surga, apa yang terjadi dengan keluarganya? Kalau misalnya anak istrinya sakit, kira-kira mereka mau ngambil duit dari mana ya? Gitu. Seandainya saat itu mereka, belum punyalah kartu asuransi kesehatan. Kalaupun mereka punya kartu asuransi kesehatan, itu kan harus dibayar terus preminya. Kira-kira uangnya dari mana ya? Nah, kita contoh nomor itu ya. Atau misalnya Bapak, misalnya, Sisbro saat ini untuk orang tua masih support ya, sandwich generation ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu gitu ya, itu gimana nih dengan, terjadi sesuatu dengan kita ya sebagai pencari income yang utama di keluarga. Apa yang terjadi dengan orang tua kita yang sepuh? Emang kita tega ya, mereka akan kerja lagi atau hidup dari pengasihan orang lain gitu? Nah, itu seperti itu. Nah, penting nggak menurut Bapak Ibu, Sisbro, untuk menjaga martabat dan harga diri keluarga? Jadi kita itu nggak ingin kalau terjadi sesuatu dengan kita, ya, akhirnya ya keluarga kita jadi minta-minta gitu ke orang lain, ya minta pengasihan lah, dianggap remeh lah, gitu. Kasian banget ya. Sering nggak sih teman-teman ngelihat hal ini? Kalau saya sih sering ya, ketika ya misalnya dia seorang, janda gitu ya, dia udah ditinggal suaminya, suaminya nggak tinggalin dia dengan, santunan polis asuransi yang cukup gitu ya, sehingga ya sudah gitu, mau gimana, dia mau kerja lagi juga susah, udah berumur juga, mau kerja apa gitu, ya terpaksa dia harus hidup aja dengan apa yang ada. Nah, itu tidak mudah loh teman-teman ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita tanyakan ke mereka gitu loh ya. Nah, inilah jualannya kita loh teman-teman ya, jualannya kita dalam arti kita mengajak mereka berpikir ya. Jadi sebenarnya asuransi itu memang agak beda dengan yang lain ya. Jadi kalau misalnya nih orang tuh beli apa namanya, dia beli mobil gitu ya, atau dia beli apartemen, dia beli rumah, yang dilihat kan, "Waduh, keren banget nih gue nih ya, kalau gue bisa beli mobil BMW ini," gitu ya, BMW, mau beli mobil, apa gitu yang terbaru gitu kan. Nah, itu keren banget menurut dia gitu loh, dan dia bisa pegang barangnya, dia bisa lihat barangnya gitu kan. Nah, kalau ini kan beda teman-teman ya, sesuatu yang belum terjadi ya, tapi ada potensi nggak untuk terjadi? Ada. Tapi sayangnya ketika terjadi sudah terlambat teman-teman, ya sudah nggak mungkin lagi untuk dimiliki ya. Nah, inilah yang, banyak orang tidak sadar gitu loh, bahwa yang namanya hidup itu ya kita mesti prepare ya, apalagi ketika dia, sebagai, breadwinner ya, dia yang, supply keluarganya gitu loh untuk, income gitu kan. Ya dia harus pikirin kalau dia ada sekarang, saya masih sanggup kerja, saya masih sehat ya, saya masih bisa kerja dengan baik, dapat penghasilan, itulah yang saya bawa buat keluarga saya gitu. Tapi apa yang terjadi nih kalau seandainya saya ini sudah tidak mampu lagi membawa pulang uang gitu ya. Apakah saya kena sakit yang kronis ya atau saya meninggal. Nah, ini yang kita mesti dalam tanda kutip tanamkan gitu di otaknya dia gitu ya, dengan teknik apa? Dengan teknik bertanya ya, dengan teknik, apa namanya, kita seolah-olah membawa dia, "Pernah kebayang nggak Pak, misalnya ya, satu ketika kita nih udah sayang banget nih sama anak kita," gitu ya, "pernah tanya nggak Pak, kira-kira anak kita ini mereka sekolahnya itu impiannya dia mau jadi apa?" Terus dia bilang, "Oh iya, saya pernah tanya, anak saya katanya mau jadi dokter." "Oh iya, bagus banget dong, Pak, ya." Nah, pernah kebayang nggak, Pak, bahwa kita sebagai orang tua ya perlu ada jaminan impian dari anak kita. Kalau ada apa-apa dengan saya, bagaimana dengan impian anak saya? Anak saya ini pengennya jadi dokter loh.
Dari mana duitnya kalau seandainya terjadi sesuatu sama saya? Pernah kebayang nggak kayak gitu, Kak? Nah, biar dia mikir gitu teman-teman ya. Kalaulah segala macam gini kita udah cerita dan dia tetap nggak apa namanya, nggak mau, nggak dan lain sebagainya, ya sudah teman-teman mundur ya. Mundur dalam arti ya udah berarti itu tadi dia termasuk kategori seperti yang saya ceritain kemarin ya, dia punya uang, dia sehat, tapi satu dia nggak punya cinta teman-teman. Karena asuransi hanya bisa dimiliki ya oleh orang-orang yang punya namanya cinta gitu loh ya. Punya perasaan sayang terhadap keluarganya. Kalau ada apa-apa dengan saya, bagaimana dengan keluarga saya? Ya kalau ada apa-apa dengan saya ini mau cepet-cepet sehat gitu loh ya kan. Saya nggak mau tuh, apa namanya ya, lama gitu di rumah sakit, kasihan keluarga saya gitu kan, saya mau cepat sehat. Oleh karena itu, saya perlu segera diobati dengan dokter-dokter terbaik gitu ya. Makanya dia punya kartu asuransi kesehatan dibayar sesuai dengan tagihan. Nah, itu kata kuncinya, teman-teman. Jadi kepada siapa kita akan ceritain ini, ya kepada semua orang. Tapi kita udah mulai bisa lihat nih, seperti apa orang ini ketika kita cerita, apakah dia punya cinta untuk keluarganya, dia care dengan keluarganya, dan segala macam ya. Saya yakin banget teman-teman ya, ketika orang itu punya yang namanya care dengan keluarganya, dia cinta dengan keluarganya, dan dia memikirkan ya what happen nih ya, apa yang terjadi ketika hari dalam tanda kutip ya, hari buruk sedunia itu tiba, apa yang terjadi dengan keluarga saya. Nah, kalau dia udah punya seperti itu, saya yakin teman-teman pasti bisa closing gitu ya. Closing dalam arti sebenarnya jangan berpikir gini loh teman-teman, masih banyak juga agent di luar sana itu berpikir bahwa kalau saya closing itu dia suffer, saya untung. Oh, jangan berpikir begitu teman-teman ya. Teman-teman tidak pernah akan berhasil yang namanya closing ya. Selalu kita berpikir bahwa saya datang ke kamu, saya datang ke Bapak Ibu, itu saya mau memberi value, memberi sesuatu untuk keluarga kamu, memberi servis yang terbaik untuk keluarga kamu gitu loh, ya kan. Nah, tetapi ya kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Tidak mengurangi sedikit pun ya harkat martabat saya atau, mengurangi value yang saya bawa, enggak, saya nggak akan sakit hati. Karena saya datang ini mau membawa value loh bagi keluarga ini. Kebayang nggak ya, kalau seandainya terjadi sesuatu ya, yang sama keluarga ini gitu ya, dan mereka mendapatkan santunan misalnya 2 miliar, 3 miliar, luar biasa kan, bisa dipakai buat apa gitu loh ya. Saya sebagai, agen asuransi, ya memang nanti saya dapat komisi dari sini, tapi itu sangat-sangat tidak sebanding dengan apa yang mereka terima ya. Kayak nasabah saya kemarin gitu ya, saya berhasil klaim apa, urusin klaimnya dia, itu, apa namanya, dia terima 2 miliar. Ya teman-teman tahu nggak saya dapat berapa ya? Dia dia bayar, preminya itu untuk santunan 2 miliar itu sekitar 30 juta per tahun ya. Kalau saya closing dengan, polis perwarisan ya, anggaplah 25%, itu cuma 1 tahun saya terima berapa itu, 25% sekitar 7,5 juta satu tahun ya, tahun kedua juga 7,5 juta saya dapat ya. Kebayang nggak teman-teman ya, apa yang saya dapat ya, misalnya 15 juta ya, dibanding dengan 2 miliar yang mereka terima, sangat-sangat tidak sebanding teman-teman, ya. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir ya bahwa ketika saya datang untuk menceritakan konsep ini ke suatu keluarga ya, ke seseorang, ya itu kayak saya mau merampok duit dia gitu. Enggak itu teman-teman ya, jangan pernah ada berpikir seperti itu. Kalau teman-teman ada berpikir seperti itu, itulah makanya teman-teman jadi sungkan, jadi nggak enak hati, jadi, eee i, u, e, o gitu, nggak enak, bla 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 gitu. Jangan pernah berpikir seperti itu teman-teman ya. Yang kita pikirkan adalah saya datang ini mau memberi sesuatu loh sama kamu, mumpung kamu bisa beli gitu, Bapak Ibu bisa beli. Kenapa? Karena asuransi itu nggak bisa dibeli sembarangan. Ya harus punya duitnya, harus sehat, dan harus punya cinta. Ketika sudah sakit gitu ya, udah ada darah tinggi, udah nggak mungkin bisa dimiliki polis ini, sudah terlambat ya. Saya punya adik sepupu ya, dia dokter ahli bedah ya, terkenal ya, masih muda banget, umur 40 tahun, saya tawarin dia gitu. Dia bilang, "Nggak usah lah, saya dokter lah, bla bla bla," segala macam. Ya udah, saya nggak ada masalah juga gitu ya, walaupun dia adik sepupu saya gitu ya. Tapi baru-baru ini saya dengar ya, dia soalnya dokter di daerah gitu ya, saya dengar dari kakaknya dia kena yang namanya, masalah di jantung ya, serangan jantung, dan dia harus pasang ring. Nah teman-teman, di situlah langsung saya, "Aduh, gimana ya?" Saya langsung, sudah tidak mungkin teman-teman ya, berapapun uang yang dia punya, untuk dia punya polis asuransi itu udah nggak mungkin gitu. Dan orang kalau udah kena, ya udah pasang ring di jantungnya dia gitu ya, nah itu dia benar-benar harus take care tuh ya. Itu bisa tiba-tiba aja dia udah berangkat gitu loh teman-teman, ya seperti itu. Jadi
itulah yang, apa namanya ya, yang perlu kita miliki gitu loh, sehingga kita nggak ada rasa sungkan, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa nggak enak gitu. Kenapa? Ya saya mau menolong kamu kok, saya mau memberi value sama kamu, mumpung kamu sehat, mumpung kamu bisa saat ini. Besok-besok bisa saja besok sudah terlambat dan ya mungkin yang menyesal keluarga kamu, ya. Kalau saya paling, aduh sayang banget ya, paling saya begitu ya dengan adik sepupu saya itu dengan kejadian itu saya paling apa, aduh sayang banget ya, tapi saya nggak nyesel loh teman-teman, tidak bagaimana ya, maksud saya gini, karena saya sudah melakukan terbaik gitu, saya sudah pernah ngomong ke dia, saya mau menawarkan value ke dia, tapi dia nggak mau, ya kan, berarti kan bolanya di dia bukan di saya gitu loh bebannya, ya seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, ketika kita tanya ke mereka mengenai pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya, potensial-potensial problem ini gitu ya, kemudian nah, kita bisa, cerita gitu ke dia gitu ya, kita bisa bilang ke dia, "Pak, Bu, ya sebagai pencari nafkah utama di keluarga, pernah kebayang nggak sih bahwa sebenarnya kita ini adalah mesin ATM untuk keluarga?" Nah, Bapak Ibu pasti sering dong ya ke ATM, "Oh iya," kata, si bapak gitu ya, "soalnya saya, kalau ditransfer gaji saya masuk ke rekening gitu ya dan biasanya ya saya udah bagi gitu ya untuk istri berapa," gitu kan. Contoh misalnya, si bapak ngomong seperti itu gitu teman-teman ya. Oke, nah sebenarnya kita sama tuh Pak, Bu ya, seperti mesin ATM itu ya. Ketika kita nggak ada, ya kita masih mengeluarkan uang lah ya, tinggal pencet berapa gitu kan, keluarlah untuk bayar biaya makan, biaya hidup, biaya sekolah anak, ya biaya hidup orang tua, tinggal pencet aja berapa maunya, keluarlah uang itu. Sama ketika kita masih hidup. Tapi sayang sekali Pak, Bu, ya ketika kita udah nggak ada, ya yang namanya RIP, rest in peace gitu ya, itu udah nggak bisa gitu loh Pak, Bu. ATM-nya udah macet total, udah tertutup, nggak bisa pencet apalagi istri kita pencet-pencet udah nggak ada, nggak bisa kayak begitu. Ya, nah apa yang terjadi? Sedangkan yang namanya biaya hidup itu tetap ada, yang namanya biaya transport ya, kita tetap, istri kita harus tetap bayar cicilan gitu ya, cicilan rumah atau kendaraan gitu. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Nah, iya juga sih kata dia. Nah, Pak, Bu, ya saya punya solusi dan saya yakin Bapak Ibu, akan mempertimbangkan solusi saya gitu. Karena banyak banget ya, orang di Prudential mereka ambil produk ini. Namanya itu Procinta ya. Produk ini adalah produk syariah tapi semua orang bisa miliki, baik yang dia muslim ataupun non muslim. Ini hanya produk aja. Tapi dia, apa namanya, semua orang bisa dan banyak banget ya nasabah-nasabah saya sendiri ya, walaupun dia non muslim ya, dia ambil produk ini. Jadi produk ini simpel banget ya Pak, Bu, ya. Jadi kita, setor aja premi ya dalam jangka waktu 10 tahun, tapi dilindunginya 20 tahun gitu ya. Nah, ketika terjadi resiko dalam 20 tahun ini ya, itu akan cairlah santunan ya. Kapan cairnya? Ketika seseorang itu meninggal dunia. Atau kalau dia meninggal dunia karena kecelakaan, itu dapatnya lebih gede lagi. Bahkan kalau meninggal dunianya karena kecelakaan di bulan Ramadan sampai dengan 14 hari setelah Lebaran lebih gede lagi. Nah, kabar baiknya, kalau ternyata setelah 20 tahun nih sehat-sehat aja, semua setoran akan dibalikin oleh Prudential gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kita di-cover nih, ya misalnya saat ini usianya banyak anak muda juga nih teman-teman yang ambil produk ini ya teman-teman, karena mereka anggap juga sebagai tabungan gitu ya. Nah, jadi misalnya, dia masuk di umur berapa, misalnya di umur 25 ya. Nah, kalau dia di umur 25 dia udah mulai masuk tuh dia bayar premi ya. Kemudian dia di-cover selama 20 tahun, berarti sampai dengan usianya dia 45 ya. Kalau terjadi apa-apa di dalam 20 tahun ini, cairlah santunannya itu. Yang murah banget ya teman-teman, nanti, bisa ya teman-teman coba dulu untuk bikin proposal buat diri sendiri biar tahu, "Oh semurah ini ya bagi diri saya." Kalau teman-teman merasa ini murah banget dan penting banget gitu dimiliki oleh teman-temannya, pasti saya yakin teman-teman akan cerita ya ke teman-teman yang lain ya. Itu hanya dibayar 10 tahun aja gitu ya, dan bayarnya kalau bisa tahunan aja, karena kalau bayar tahunan itu lebih murah, bayarnya 11 bulan premi. Ya kebayang nggak kalau 10 tahun itu, ya kan berarti 10 kali 1 bulan premi kan lumayan banget gitu teman-teman ya. Nah, begitu di tahun ke-20 masih sehat-sehat aja gitu ya, preminya balik ya, 100% premi kembali ya, plus lagi Prudential ngasih bonus 10% jika pembayarannya itu dilakukan lewat auto debit rekening ya, auto debit rekening bank atau auto debit kartu kredit ya. Nah, kalau misalnya dia meninggalnya karena kecelakaan seperti yang saya sebutkan tadi, tambahannya 200%, jadi total 300% ya. Ya kalau dia ambil santunan 1 miliar, yang cari itu 3 miliar ya.
Nah, kalau dia meninggalnya karena kecelakaan, ya ini harus kata kuncinya meninggal ya teman-teman ya. Nah, kalau meninggal karena kecelakaan itu dapat 200% tambahan. Kalau karena kecelakaan, meninggal karena kecelakaan di bulan Ramadan ya, tadi itu sampai dengan 14 hari setelah Lebaran, terimanya itu total 400% ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita kasih tahu ke nasabah gitu ya, ini ada klaim gitu ya prudensial, mungkin mereka bilang begini, "Aduh ngomong gede-gede, bener nggak sih nanti ternyata klaim saya nggak dibayar." Nah ini buktinya nih Pak, Bu, ya seorang ayah usia 40 tahun, dia kena sehat banget, tapi kemarin itu ada Covid, dia kena Covid, dia nggak bisa tertolong gitu ya. Nah ini ayahnya ini sangat bijaksana, sangat sayang keluarga. Sebelumnya dia buka, polis asuransi jiwa dengan uang pertanggungan 30 miliar nih. Nah ini cair nih Pak, Bu, 30 miliar ya. Nah ini 30 miliar, saya kemarin yang cair berapa, 2 miliar ya teman-teman ya. Kebayang nggak Bapak yang 30 miliar ini ya, istrinya girangnya seperti apa ya. Girang dalam arti, dia merasa bahwa suaminya itu sayang banget gitu sama dia gitu, sama anak-anaknya gitu ya. Nah itulah, itu yang mesti masuk ke dalam calon nasabah kita ketika dia berpikir apa yang dia pikirkan ketika dia mengambil produk Prucinta ini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian, berikutnya itu adalah, sakit kritis ya teman-teman ya. Nah sakit kritis ini sebenarnya mirip ya tadi ya dengan, asuransi jiwa, cuma dia akan cair ya kalau asuransi jiwa Prucinta itu, dia cair ketika, seseorang itu meninggal gitu loh ya, atau meninggal karena kecelakaan. Nah kalau sakit kritis ini, yaitu santunan ini akan cair, apa namanya, ketika dia terdiagnosa sakit kronis ya. Contoh misalnya apa, dia nggak enak ya, kok kayak, di dada saya, misalnya dia wanita ya, kok kayak ada yang keras gitu ya, diperiksa, oh ternyata benjolan ya. Setelah biopsi segala macam, wah dokter bilang ini udah cancer gitu ya, stadium 2B, wah udah cair tuh santunannya teman-teman ya. Nah, jadi caranya gimana nih kita ngecek nih, ya apakah, dia udah punya belum, ya kan. Nah, contohnya gini, kita nanya sama mereka, "Pak, Bu, saat ini pasti Bapak Ibu bekerja ya di satu perusahaan atau punya bisnis dan saya yakin banget pasti Bapak Ibu sukses ya gitu. Nah kira-kira nih kalau misalnya nih seseorang ya terdiagnosa, sakit kronis ya misalnya tiba-tiba lah dia kena kanker atau gagal ginjal gitu ya atau, apa namanya meningitis kayak Glenn Fredly kemarin ya, itu kira-kira gimana? Gajinya jalan terus nggak ya? Terus si, bapak atau ibu itu bilang, "Ya belum tahu juga sih, tapi menurut logika aja Pak, Bu." "Ya belum tahu, ya bisa aja perusahaan minta untuk berhenti." Iya banyak yang, seperti itu Pak, Bu, ya karena namanya perusahaan kan pasti dia melihat dari produktivitas kita ya, seperti itu ya. Mungkin dia akan kasih sih uang terima kasih, tapi besarnya bagaimana ya itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, kira-kira Pak, Bu, pernah kebayang nggak ya, kita ini lagi sakit gitu ya, kita mesti misalnya mesti, cuci darah gitu kan. Nah, sementara kita nggak mungkin lagi bekerja normal gitu ya, bekerja normal. Nah, ini anak-anak ini kan masih tetap harus sekolah ya, terus kemudian masih tetap harus bayar listrik, masih harus tetap makan, sementara, income dari perusahaan udah nggak ada nih. Nah, ini kira-kira gimana ya Pak, Bu, ya? Pernah kebayang nggak sih? Ya mau nggak mau ya kita harus, cairkan deposito kata dia gitu, atau kita jual aset. Iya itu yang banyak dilakukan orang Pak, Bu, ya. Akhirnya aset yang selama ini mereka kumpulkan bertahun-tahun sebelumnya gitu ya, tadinya dipakai, di-plan ya, direncanakan untuk nanti dia dipakai kalau anaknya mau sekolah gitu ya, mau kuliah gitu ya, akhirnya udah kepakai tuh Pak, Bu. Kenapa? Ya karena udah nggak ada lagi duit ya untuk biaya hidup seperti itu ya. Nah, terus, kemudian Bapak Ibu pernah tahu nggak kalau misalnya seseorang kena sakit dan sakitnya itu cukup kronis ya, itu butuh waktu berapa lama sih sampai sembuh total? Misalnya dia kena kanker gitu, "Ya nggak tahu," kata dia gitu ya. Ya benar Pak, Bu, nggak ada yang tahu gitu ya. Dan biasanya memang ya kalau kanker itu dia sedikit lebih baik lah dari kanker ini juga ada macam-macamnya ya. Misalnya kalau dia kayak kanker paru kayak ibu saya kemarin itu rata-rata itu cepat sekali gitu teman-teman ya. Ibu saya terdiagnosa dan 9 bulan kemudian ya dia udah berpulang gitu ya. Tapi ada kanker tertentu misalnya kayak kanker payudara tergantung ya waktu terdiagnosanya ini dia masih stadium awal nggak gitu ya. Kalau dia masih stadium awal masih bisa gitu diobati dengan tuntas gitu ya. Nah, itu tiap tahun tuh harus tuh cek gitu loh, apakah ada persebaran lagi gitu ya. Nanti dokter bilang, "Nih udah bersih nih," tapi tetap aja kita mesti ngecek nih teman-teman, kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Nah,
Kira-kira kalau misalnya nih ya Pak, kita, kurang beruntung lah ya kayak si Indra Bekti kemarin ini, dia kena stroke lah. Nah itu kan yang rawat siapa Pak? Ya istrinya kata dia. Nah kalau seandainya saat itu istri kita lagi bekerja nih, ya dia lagi bekerja kantoran nih juga ya, berkarir juga. Nah gimana tuh dia bolak-balik ya, bolak-balik ke kantor, ya urus kita di rumah sakit, itu gimana tuh? Iya juga ya kata si bapak ya, mau nggak mau ya mungkin dia harus berhenti kali. Iya, banyak banget kejadian seperti itu, Pak, Bu, ya. Orang itu akhirnya, istrinya itu mesti resign atau bahkan suaminya resign kalau misalnya istrinya yang kena cancer gitu ya. Kenapa? Nggak ada yang ngurusin gitu loh, iya kan, seperti itu. Nah, kalau mereka mau, pakai suster bisa nggak? Bisa, tapi kan biayanya mahal banget gitu loh, ya teman-teman ya. Itu tadi yang saya bilang, ibu saya aja itu, tahun 2000 berapa ibu saya itu ya, 2020 akhir sampai 2021 itu kami pakai suster itu 7 juta per bulan, teman-teman. Kebayang nggak kalau misalnya istrinya ini gajinya itu lebih kecil dari 7 juta, ya kan? Ya mungkin suaminya akan bilang, daripada aku bayar suster 7 juta, mending kamu keluar aja dah dari kerjaan kamu, kan gitu ya teman-teman ya. Terus belum lagi gimana nih dengan tambahan pengobatan, biaya-biaya ya, tambahan pengobatan di rumah, ya. Karena saya udah ngalamin sendiri, ini benar-benar teman-teman mahal banget gitu ya. Itu, kita satu kali isi tabung O2 itu bisa sampai 150.000 waktu saya. Itu hampir tiap 2 hari sekali tuh harus isi harus isi. Belum lagi Pampers ya, multivitamin ya, itu kan, obat-obatan yang, tidak di-cover oleh BPJS gitu loh ya. Ataupun kalau misalnya punya kartu asuransi kesehatan ya, untuk vitamin-vitamin itu nggak di-cover sama mereka. Jadi yang di-cover oleh kartu asuransi kesehatan itu benar-benar untuk pengobatan ya teman-teman ya. Vitamin-vitamin itu kita mesti beli sendiri. Nah, ini dari mana duitnya ya. Belum lagi kalau misalnya, pengobatannya itu harus dilakukan di luar negeri, misalnya di Penang lah ya atau di Singapura ya kan untuk biaya tiket pesawatnya gimana, untuk hotel di sananya gimana, biaya pendampingnya gimana, ya kan. Nah, belum lagi kalau misalnya seseorang itu dia, ada kredit cicilan ya, cicilan rumah. Nah, ini kadang-kadang yang salah kaprah nih teman-teman. Nah, di sini lah teman-teman perlu tahu banget ya bahwa, asuransi sakit kritis ya itu sangat-sangat, teman-teman bisa dalam tanda kutip "jual" ya, teman-teman bisa sampaikan ke konsep ini ke rekan-rekannya ya atau saudaranya yang mereka itu punya yang namanya cicilan ya, punya cicilan rumah misalnya gitu ya. Kenapa? Karena gini teman-teman, biasanya ya ketika seseorang punya cicilan ya, punya KPR rumah misalnya kayak gitu ya, itu di dalamnya itu biasanya udah ada asuransi jiwanya gitu ya. Nah, kadang-kadang orang ini salah kaprah juga gitu ya, ketika kita ngobrol sama mereka gitu kan, mereka bilang gini, "Aduh nggak usah deh, saya udah ada asuransi jiwanya," gitu kan. Nah, "Oh oh gitu, asuransi jiwa dari mana?" "Oh iya, saya kan ambil, KPR," kata dia gitu ya, "saya lagi cicil rumah, saya ambil KPR, di situ kan ada asuransi jiwanya." "Ya saya udah punya dong," kata dia gitu. Nah, ini salah kaprah. Kenapa teman-teman ya? Jadi saya mau ceritain sedikit dulu konsepnya ya. Kenapa yang namanya KPR itu ya, cicilan rumah itu mesti digandeng ya, mesti dimasukin unsurnya itu adalah asuransi jiwa. Kenapa teman-teman? Karena yang namanya bank itu dia itu nggak mau pusing, dia nggak mau rugi teman-teman ya. Nah, ketika dia memberi, kredit ya, dia kasih pinjaman ya ke orang ya untuk misalnya, cairlah dananya berapa, misalnya 1 miliar lah ya biar gampang hitungannya ya, untuk dia mulai nyicil rumah. Nah, kalau misalnya ada apa-apa dengan orang tersebut ya, misalnya dia tiba-tiba lah meninggal gitu kan. Nah, itu gimana si banknya? Rugi dong dia, bener nggak? Uangnya dia udah kasih gitu kan. Bisa nggak rumah itu dia tarik lagi? Ya bisa, tapi kan takes time teman-teman. Dia uruslah lagi notarisnya, bla bla, dia nggak mau pusing teman-teman. Makanya ya dia gandenglah di situ asuransi jiwa. Dengan maksud apa? Dengan maksud adalah ketika dia memberi pinjaman KPR kepada, si orang tersebut gitu ya, terus tiba-tiba orangnya meninggal gitu ya. Nah, cairlah si uang, uangnya itu. Makanya kenapa ya uang KPR itu, santunan asuransi jiwa KPR itu sama nilainya dengan nilai rumah tersebut. Dan dia lama-lama itu akan menurun. Kenapa? Yang dia proteksi itu adalah hutang KPR-nya teman-teman. Ya. Nah, jadi, ketika baru ya berapa santunannya, sama 1 miliar dia. Jadi kan kita nggak tahu, si bank juga nggak tahu, bisa jadi dia baru beli KPR tiba-tiba dia meninggal. Nah, itu gimana coba, ya kan? Padahal dia udah kasih tuh pinjamannya 1 miliar, seperti itu teman-teman ya. Nah, oleh karena itu bank nggak mau pusing. Begitu tiba-tiba orang itu meninggal, cair kan santunan, 1 miliarnya ya. Nah, santunan 1 miliar yang cair tidak pernah akan diterima oleh keluarga.
ahli waris. Kenapa? Uang itu langsung akan dibayarkan ya kepada si bank itu sendiri. Jadi seolah-olah dia udah anggap, ya udah gue udah anggap rumah lu lunas deh, gitu loh teman-teman ya. Jadi seperti itu. Makanya ketika seseorang dia bilang, "Ah, udah aku udah ada KPR," teman-teman jangan mundur, teman-teman justru harus cerita apa yang saya cerita itu tadi. Oke, berarti bagus banget kalau kamu saat ini sedang KPR dan di dalamnya itu ada asuransi jiwanya. Itu berarti kalau ada apa-apa sama kamu gitu ya, misalnya, tiba-tiba meninggal gitu ya, don't worry ya, keluargamu udah punya langsung si rumah itu. Nah, tapi kan itu rumahnya. Sekarang yang menjadi problem adalah, apakah mereka hanya akan tinggal di rumah, terus income-nya dari mana? Mereka punya rumah sih, tapi duit buat makan dari mana? Buat bayar listrik gimana? Ya, akhirnya ujung-ujungnya si istri dan anak-anak apa yang dilakukan? Dia jual lah rumah itu. Ya, dari uang dia jual penjual rumah itu dia carilah kontrakan, ya dari uang penjual rumah itu buat dia hidup. Kan begitu biasa yang terjadi teman-teman. Betul kan ya? Nah itu, jadi kita bilang sama dia, bagus banget tapi lu mesti punya nih ya, Peru Cinta yang tadi saya udah jelasin ke teman-teman ya, teman-teman bisa jual lagi Peru Cinta sama dia. Kenapa? Ini lu nggak rugi kok ya, lu dilindungi 20 tahun ya, 20 tahun juga rumah lu udah selesai gitu ya, cicilannya segala macem gitu, anak lu juga udah lumayan jadi gede gitu kan, maksudnya udah bisa mandiri gitu kan. Nah, tapi kalau tidak terjadi sesuatu dalam 20 tahun ini, ya kan duitnya balik semua, anggap aja kamu lagi menabung buat dana hari tua. Ya, teman-teman bisa beli pasti bercinta gitu ya. Nah, sekarang kita masuk dengan sakit kritis ya. Bagaimana dengan cicilan rumah? Nah, sayang banget teman-teman, yang tadi saya ceritain mengenai KPR itu hanya berlaku ketika orang tersebut meninggal. Bagaimana kalau seandainya ya dia udah ngambil KPR, ternyata dia nggak meninggal. Tadi kena yang namanya stroke kayak si apa kayak si, Indra Bekti atau tiba-tiba dia kena yang namanya, meningitis ya kayak Glenn Fredly. Ya sayang banget sih Glenn Fredly akhirnya meninggal ya. Anggaplah dia, eee meningitis gitu loh, kayak gitu. Apa sih meningitis? Meningitis itu artinya ada bakteri ya atau virus yang masuk ke selaput otak kita dan menyebabkan sakit kepala yang luar biasa. Nah, itu udah termasuk sakit kronis teman-teman. Jadi dia nggak meninggal, artinya cicilan mesti jalan apa, terus berjalan dong, ya terus berjalan gitu loh. Ya orangnya nggak meninggal kok, ya kata kuncinya meninggal baru cair tuh, baru dianggap rumahnya lunas. Siapa yang mau melunasi cicilan rumah itu gitu loh, sedangkan dia udah nggak bisa kerja normal kan, karena kan dia, apa, keadaan kondisi tubuhnya lagi lemah gitu kan, dia fokus pada pengobatan ya kan, istrinya juga akhirnya jadi nggak bisa kerja gitu kan. Nah terus dari mana nih duit untuk melunasi cicilan? Nah, kita tanya gitu, "Kira-kira menurut kamu gimana tuh?" Ya, iya juga ya. Nah, makanya aku sering saranin sih ke nasabah-nasabah, kalau seandainya mereka punya yang namanya cicilan, ya mereka pun penting banget punya tuh asuransi sakit kritis gitu loh ya. Jadi, kalau ada apa-apa dengan mereka, ya misalnya kena lah gitu ya, meningitis ya, virus atau bakteri yang masuk ke selaput otak gitu kan ya, atau kayak Glenn-Fredly stroke atau kanker begitu, cairlah dananya gitu loh. Dana inilah yang dipakai untuk melunasi rumah. Jadi istilahnya udah nggak usah pusing-pusing gitu loh ya, rumahnya udah pasti jadi milik kita gitu loh teman-teman, ya. Nah jadi, seperti ini kira-kira, mungkin ada teman-teman yang masih bingung, apa bedanya sih sakit kritis dengan sakit biasa gitu ya. Ya sakit biasa itu, ya itu tadi ketika kita pergi sekali berobat ke rumah sakit udah sembuh lah. Contohnya misalnya kayak diare, ya karena, teman-teman DBD gitu ya, atau penyakit-penyakit lainnya, ya udah sekali aja udah selesai. Tapi kalau penyakit-penyakit yang sakit kronis itu nggak bisa teman-teman, mesti bolak-balik ya, MRI, CT scan, bla 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 gitu ya. Dan makin banyak saat ini teman-teman orang yang mengalami sakit kronisnya itu adalah autoimun teman-teman. Ya, dan autoimun itu sesuatu yang ada di dalam tubuh kita ya. Kita nggak bisa bilang ini ada gen atau apa enggak seperti itu teman-teman ya. Karena imun kita sendiri ya yang sel darah putih kita mungkin kebanyakan lah atau sistem imun kita tuh kurang bagus gitu loh di dalam tubuh kita ya. Nah, itu untuk biaya-biaya yang terlihat seperti yang saya bilang tadi, itu yang tadi di-cover oleh, apa, asuransi kesehatan dan rumah sakit yang kartu Black Card itu. Tapi yang biaya tidak terlihat ya, yang tadi saya sampaikan itu ya, bahwa ketika orang sakit itu ada biaya-biaya tidak terlihat ya, misalnya itu tadi income-nya hilang ya, untuk istrinya harus resign juga, mau dari mana ya, kemudian juga untuk cicilan rumah, mau dari mana gitu kan. Nah, inilah biaya-biaya yang tidak terlihat itu. Nah, kalau misalnya dia bilang, "Oh iya juga ya." Nah, gimana ya kayak begitu? Ya, misalnya dia bilang begitu, baru kita masuk dengan solusi. "Oke, boleh ya," namanya Ali ya. "Boleh ya Ali ya, gue mau sharing sama lu. Saat ini kita
gue di Prudential. Di Prudential itu ada satu konsep namanya PCB 88 ya. Banyak banget orang yang ambil produk ini. Kenapa? Karena dia benar-benar multifungsi ya, multifungsinya. Jadi kalau kamu punya produk ini, ya kamu bayar tuh gak usah lama-lama. Bayar premi itu pilihannya bisa 5, 10, 15, 5, 10, atau 15 tahun. Tapi menurut saya kalau kamu bisa bayar 5 tahun aja, udah selesai gitu ya. Bayar 5 tahun aja. Tapi kamu dilindungi itu sampai usia 88. Ya, panjang banget dong ya, bener nggak? Nah, kalau misalnya nih sampai dengan usia 88 tidak pernah klaim, dalam arti sehat-sehat aja, tidak pernah kena yang namanya sakit kritis, ya masih hidup, tidak meninggal gitu ya. Nah, itu Prudential akan akan bayarin berapa santunannya. Berarti misalnya dia ambil santunannya itu adalah 1 miliar ya, cair otomatis santunannya di 1 miliar ini gitu ya. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa klaim itu akan dibayarkan kalau salah satunya ya yang mana terjadi di luar. Apakah orang itu kena sakit kritis ya, apakah dia meninggal dunia ya. Kalau dia meninggal dunia sama kayak pecinta itu terimanya jauh lebih besar ya, terimanya itu 300% gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata dia dapat masalah di jantung ya, mesti pasang ring kayak adik sepupu saya itu tadi ya, dia dapat nih dari Prudential dibayarin nih cashnya 10%. Ya, jadi kalau dia ambil tadi uang pertanggungannya 1 miliar, ya dia terima cash ya, itu 100 juta untuk karena dia pasang ring ya. Nah, kemudian kabar baiknya kalau dia umur panjang nih ya, dia masih hidup nih sampai usia 88, cair juga ya si santunannya 1 miliar ini. Nah, kabar baiknya lagi adalah ya dia kan cover nih sampai usia 88. Ternyata di tahun ke-20 kamu berubah pikiran nih, Li. Kamu berpikir, "Ah, udah deh, anak gue juga udah gede-gede," gitu ya. Gue juga udah apa namanya, tidak butuh lah, aset gue juga udah banyak, bla bla bla. Udah kamu cairin aja deh duit ini gitu ya. Bisa nggak? Bisa kamu cairkan gitu ya. Nah, itu kamu bisa cairkan mulai tahun ke-20. Kalau akhirnya kamu cairinnya itu nanti di tahun ke-25, tahun ke-30, nilai yang kamu terima itu jauh lebih besar lagi gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini penyakitnya ya, jenis-jenis penyakitnya, Ali gitu ya. Nah, ini banyak banget kan ya, penyakit misalnya serangan jantung lah, stroke lah ya. Semuanya ini hanya bisa kita klaim kalau dokter mengisi surat keterangan ya. Jadi perlu bayar berdasarkan surat keterangan dari dokter plus hasil ini pastinya ya, hasil lab misalnya apa namanya, dari biopsi kalau misalnya dia cancer ya, hasil dari lab, pokoknya intinya surat yang dari lab ya atau dari dokter yang menyatakan bahwa dia sudah memenuhi kriteria klaimnya ya. Nah, ini ceritanya teman-teman ya, bahwa yang namanya sakit kritis itu dia nggak pandang usia ya. Ini yang sebelah kiri itu namanya Marsha ya, dia sendiri mengalami apa namanya, ada masalah gitu ya di lehernya dia, ternyata dia kena kanker getah bening di usia dia masih muda banget, di usia dia 26 tahun, dia baru lulus dan baru kerja mungkin 1 tahun gitu ya. Nah, sebenarnya ibunya dia gitu loh, ibunya dia begitu lulus, mau ngasih hadiah ya buat Marsha gitu loh, dia dibuatin, apa namanya, eee polis asuransi PCB 88 gitu ya, ibunya bayarin gitu ya. Dengan, harapan nanti Marsha bisa, cairkan dana itu 20 tahun kemudian ya. Tapi itulah hidup, kita nggak pernah tahu ya. Nah, ternyata di usia 26 tahun ternyata, Marsha ada benjolan di lehernya dia dan ternyata dia kena yang namanya kelenjar getah bening. Ya, ibunya ambilin dia santunan 1 miliar. Berapa preminya? Preminya murah banget karena Marsha masih sangat-sangat muda ya. Ibunya bayar, preminya itu mungkin hanya sekitar 15 jutaan ya, 15 jutaan per tahun, teman-teman. Ya murah banget kan ya untuk santunan 1 miliar ya. Nah, itulah dia namanya resiko kita nggak pernah tahu ya. Cairlah santunannya karena kan Marsha juga nggak bisa untuk kerja dulu normal, karena kan dia harus bolak-balik kemo segala macam ya. Nah, 1 miliar sangat-sangat membantu dia gitu loh, karena kan dia nggak bisa kerja dulu, berarti nggak ada income kan, seperti itu. Nah, ini cerita lain lagi ya, seorang ibu muda gitu ya, dia kena, kanker payudara gitu teman-teman ya. Nah, nggak pernah ada orang yang mau mengalami resiko itu, tapi ya dia bisa datang tiba-tiba ya, namanya juga resiko. Ya dia baru umur muda banget ya, masih umur 31 tahun, kayaknya dia ngerasa ada benjolan di payudaranya, ternyata dia, didiagnosa, stadium 2B ya, kanker payudara. Nah, karena dia sudah memenuhi kriteria klaim ya, teman-teman bisa lihat ini 9,8 miliar ini dibayar oleh Prudential, teman-teman. Nah, untuk berobat ya, untuk berobat di rumah sakit ya, si Marsha dan si ibu muda ini
mereka pakainya kartu asuransi kesehatan Black Card. Jadi untuk mereka operasi, kemoterapi, segala macam, udah tinggal tunjukin kartu. Tapi yang 9,8 miliar ini benar-benar fresh money ya. Dia mau pakai terserah dia lah si ibu ini. Apakah dia mau pakai beli apartemen baru, beli aset baru terserah dia, atau mau pakai sebagai pengganti biaya hidup terserah dia. Begitu juga dengan Marsha ya. Gitu loh. Jadi beda ya teman-teman, seperti yang udah saya sampaikan ya, apa bedanya kartu kesehatan, kartu rumah sakit itu dengan asuransi sakit kritis ya. Kartu rumah sakit itu kita bisa pakai ketika kita memang urusannya berhubungan dengan rumah sakit gitu. Apakah dia harus rawat inap kah, ya harus operasi dan sebagainya. Nah, tapi ada ininya teman-teman ya, itu kartu rumah sakit nggak bisa kalau dipakai misalnya dia batuk-batuk, pilek gitu ya, pakai berobat, oh nggak bisa begitu teman-teman ya, harus ada rawat inap gitu loh ya. Tapi kalau misalnya nih, apa namanya, dia demam, batuk-batuk, pilek gitu ya, karena dia belum bisa pakai kartunya, dia pergi aja dulu ke apa namanya, praktek dokter gitu ya, berobat ke dokter ya, itu jangan dibuang gitu loh ininya, apa namanya, bukti pembayarannya gitu ya, nanti disimpan. Ternyata setelah 3 hari dia nggak turun-turun nih demamnya, akhirnya dia pergilah ke IGD ya, IGD segala macam, dokter bilang, "Ini ada virus nih, rawat inap ya." Udah dirawat inap lah dia 2 hari ya, selama di IGD. Nah, semua biaya-biayanya dia sebelum dia masuk ke rumah sakit, sebelum dia rawat inap, itu 30 hari sebelum rawat inap, sampai dengan 90 hari setelah dia keluar rumah sakit ya, itu semuanya di-cover oleh Prudential ya. Jadi don't worry ya, kalau misalnya pun harus pergi berobat gitu ya, itu nanti akan di-cover selama itu ada rawat inapnya. Tapi kalau cuma berobat biasa, ke dokter segala macam, rawat gigi, itu nggak di-cover teman-teman. Ya, itu yang perlu kita sampaikan ke klien kita gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nih dia, apa namanya, di rumah gitu ya, dia mandi tiba-tiba, lantai licin gitu kan, terus dia jatuh gitu kan. Dia jatuh, dibawalah dia ke rumah sakit gitu kan. Di rumah sakit dia nggak harus nginep, cuma misalnya dia luka lah segala macam ya, diperban lah bla bla bla. Nah, ini kita bisa, klaim gitu di Prudential dengan tunjukin kartu doang, karena itu, apa namanya, hitungannya kecelakaan teman-teman, ya, seperti itu. Nah, satu lagi terakhir kita punya produk ya, namanya, Blue Cerah ya, teman-teman bisa, apa namanya, cerita ini ke, temennya atau misalnya ke kakak sepupunya, om tantenya yang punya anak-anak yang usianya itu baru lahir dari baby banget sampai dengan maksimum usianya itu adalah dia belum berulang tahun ke-17 ya. Nah, jadi, apa bedanya? Ya, kenapa mesti ada yang namanya Flu Cerah gitu, karena satu, biaya pendidikan saat ini sudah mahal banget gitu ya, apalagi kalau mau dia sekolahin anak itu sampai ke luar negeri gitu ya. Kalau di Amerika aja sampai 700 juta gitu, sampai 1,5 miliar gitu, ini belum termasuk biaya hidup ya. Di Australia 300 juta sampai 500 juta, ini belum termasuk biaya hidup ya. Di Indonesia sendiri udah mahal-mahal banget ya, teman-teman ya. Anak saya, dia apa, kuliah di Sampurna University, ya itu uang kuliahnya lumayan ya. Satu semester aja itu dia per semester ya, satu semester aja itu dia sekitar 60 juta gitu ya. Nah, itu rata-rata seperti itu. Di BINUS juga udah hampir segitu ya, 60 juta atau bahkan ada yang sampai kalau di UI, kedokteran UI, itu sampai dengan 75 juta per semester loh teman-teman ya. Nah, menjadi masalah adalah jika saat menabung dana pendidikan anak, orang tuanya meninggal atau sakit kritis, bagaimana dengan impian anak ya? Nah, itu yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya nih banyak orang tua kan mereka udah mulai nih nabung nih buat anaknya dia, anggaplah dia nabung di bank gitu kan, dia nabung sejuta, sejuta, sejuta gitu kan di bank gitu ya. Nah, tiba-tiba si ayah ini kenalah sakit kritis ya, atau bahkan dia meninggal. Apa yang terjadi dengan tabungannya di bank ya? Yang bisa dicairkan itu adalah sebesar berapa yang dia tabung. Contoh dia baru nabung 3 bulan ya, berarti kan dia nabung baru 3 juta. Ya 3 juta aja yang bisa dicairkan. Ya boro-boro lah misalnya anaknya saat ini baru usia 3 tahun gitu ya. Yang kurang beruntung bapaknya meninggal gitu. Berarti kan masih ada 15 tahun lagi. Nah, gimana nih belum bisa untuk ngisi tabungan lagi gitu ya. Nah, ini juga kejadian, dengan teman saya sendiri gitu ya, yang potret di atas itu yang, ibu-ibu dan yang suaminya di gambar belakang itu ada tanda merah RIP itu adalah teman saya gitu ya. Beberapa tahun lalu saya udah tawarin dia gitu ya untuk punyalah, asuransi pendidikan anak atau
asuransi jiwa lah minimum ya, tapi mereka nggak mau gitu ya. Mereka bilang ya mereka sehat lah, ada asuransi dari kantor lah, bla 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 gitu. Ya udah sekali lagi, apakah saya baper? Enggak, saya kan selalu berpikir bahwa saya ini membawa sesuatu untuk keluarga kamu, saya membawa value, ini penting banget ya, bukan buat kamu pentingnya sebenarnya, tapi ini buat anak kamu loh. Gitu ya, contohnya gitu teman-teman ya. Nah, tapi dia nggak mau segala macam, ya udah nggak apa-apa kita tetap berteman aja gitu ya, seperti biasa. Ternyata di tahun 2021 ya mereka berdua hampir dalam waktu bersamaan kena COVID dan ya sedih sekali, so sad ya, mereka berdua harus pulang dalam waktu hanya 1 minggu. Anaknya mereka masih kecil-kecil gitu ya teman-teman bisa lihat di foto ini ya, umurnya itu baru kelas 3 SD dan kelas 5 SD. Dan sayang banget ya, teman saya ini dia yatim piatu ya, artinya dia udah nggak punya orang tua ya, dan tidak ada saudara-saudara untuk mengurus anaknya dia. Suaminya suaminya, ibunya itu udah tua gitu loh, udah sepuh dan di luar kota. Nah, kebayang nggak teman-teman apa yang terjadi dengan kedua anak ini gitu ya, ketika mereka berdua pulang ke surga gitu. Siapa yang mau mengurus anak ini gitu ya. Terakhir saya sempat kontak dengan sepupunya, mereka bilang kedua anak ini dibawa ke rumah neneknya gitu ya. Tapi saya juga nggak tahu bagaimana si nenek ini menghidupi mereka karena dia sendiri udah sepuh gitu ya. Terus dari mana duitnya gitu loh teman-teman ya. Nah ini sedih banget ya, kemarin juga waktu Covid itu, anak saya sendiri waktu dia, SMA gitu kan, temennya dia, orang tuanya sama ya ceritanya, meninggal dalam hanya waktu hampir 1 minggu ya karena Covid gitu teman-teman. Temennya anak saya dia hanya berdua dengan adiknya. Nah syukurnya tantenya dia lumayan ya, lumayan berada lah gitu ya, bisa biayai dia dan adiknya. Nah kebayang kalau tidak punya keluarga seperti itu dan orang tuanya sama sekali tidak, meninggalkan ya, santunan uang pertanggungan jiwa. Nah, gimana nih coba teman-teman ya, siapa? Maksudnya ini kan benar-benar menurut saya ini orang tua yang benar-benar careless gitu ya. Maksudnya ini orang tua yang benar-benar dalam tanda kutip mereka tuh nggak bisa ya, nggak peduli banget gitu dengan keluarganya gitu loh. Kan membebani orang lain loh kalau kayak begini gitu loh teman-teman, benar nggak sih? Gitu. Nah, ini yang kita mesti, cerita ke orang-orang bahwa ketika mereka tidak peduli dengan keluarganya ya, mereka emang tega gitu ya? Maksudnya anak-anaknya siapa gitu mau ngurus gitu, terus emangnya biaya mengurus anak ini murah gitu? Ya enggak lah teman-teman, ya. Nah ini mesti kita mesti cerita ini ke orang tua dalam tanda kutip, orang ini mesti sadar dulu bahwa penting banget gitu loh, dia punya yang namanya asuransi jiwa, ya kalau ada apa-apa dengan dia siapa yang mau take care gitu loh dengan anak-anaknya dia. Emangnya dia yakin ya bahwa dia akan hidup, sampai dengan anak-anaknya lulus ya? Kalau itu sih alhamdulillah gitu, tapi kan kita nggak pernah tahu besok hujan atau panas seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini benar-benar true story, makanya kenapa saya, nggak pernah putus asa gitu ya, nggak pernah baper, nggak pernah apa, untuk cerita mengenai value ini ke orang lain, karena saya tahu ini penting banget gitu ya, penting banget untuk dimiliki. Kalau dia nggak dan ini bukan buat dia loh, ini buat anaknya dia gitu, buat keluarganya dia, betapa suffer-nya anaknya dia gitu loh, kalau dia nggak punya gitu loh. Ya. Nah, kadang-kadang orang nggak realize, dia pikir dia sehat-sehat aja bakal hidup selamanya. Nah, kita lah sebagai orang-orang perlu, cerita ke mereka dengan teknik apa, dengan teknik storytelling, dengan teknik bertanya, biar mereka mikir dulu gitu, teman-teman. "Oh, duitnya nggak hilang kan?" Gitu. "Sebenarnya ruginya di mana sih?" Ya kan? Nah, jadi ini problemnya kita kembali lagi tanya sama mereka, "Eh, Pak, Bu, Kak, Mas, kamu mau sekolahin, anakmu kemana sih?" Gitu ya. Misalnya mereka lulusan dari luar negeri, ya biasanya orang lulusan luar negeri dia mau juga dong anaknya luar negeri gitu ya. Nah, kira-kira pernah tahu nggak info biaya pendidikan di luar negeri itu seperti apa? Terus sudah persiapkan nggak dana pendidikan? Kalau sudah persiapkan, nabungnya di mana gitu loh. Nah, dalam proses menabung ini sudah pernah tahu nggak resiko-resiko apa yang terjadi dalam proses menabung ini? Kalau seandainya tiba-tiba kena sakit kronis gitu ya, atau tiba-tiba dia meninggal gitu, apa yang terjadi dengan tabungan ini? Bisa nyampe nggak, plan dia ya dengan apa yang saldo ini ketika terjadi resiko itu gitu ya. Nah, jadi, produk kita namanya Procerah ini, ya sebenarnya simpel banget teman-teman ya. Dia mirip aja sebenarnya dengan dana tabungan pendidikan anak di bank, tapi dia ada plus-plusnya, ada proteksinya ya. Jadi, orang tua cukup setor 5 tahun aja atau sampai dengan usia kuliah anak ya. Jadi misalnya nih anaknya dia, usianya saat ini 3 tahun gitu ya. Nah, dia nggak mau bayar lama-lama deh gitu, ya udah hitungin deh pokoknya saya cuma mau bayar 5 tahun aja, udah saya, simpan aja gitu duitnya nanti cair ketika anak saya mau kuliah.
Itu pilihan pertama. Atau dia, karena anaknya umur 3 tahun saat ini, berarti sampai dengan anaknya umur 18 ya, berarti masih ada 15 tahun. Jadi dia akan bayar setiap tahun atau dia bayar bulanan boleh, nggak boleh. Nah, selama masa bayar itu ya, kalau terjadi resiko ya dengan dia gitu ya, misalnya dia anaknya umur 3 tahun ya, ternyata, di tahun ke-6 ya, tiba-tibalah dia kena yang namanya sakit kanker gitu ya. Nah, apa yang terjadi nih? Padahal kan plannya itu adalah dia menabung 15 tahun. Nah, ini dia baru 3 tahun loh. Nah, don't worry kalau kejadian seperti itu ya, apakah dia kena sakit kritis atau kan bahkan dia meninggal gitu ya, Prudential yang akan tabungin terus anaknya. Jadi kalau dia tabungin anaknya itu 1 juta per bulan ya, Prudential tabungin terus sampai dengan masanya dia berakhir. Misalnya masanya dia itu kan sampai dengan anaknya umur 18 ya, itu Prudential yang isi terus gitu loh ya. Atau misalnya dia bayar tahunan gitu ya, dia bayar tahunan 100 juta per tahun, dia Prudential tiap tahun bayar top up 100 juta, top up 100 juta gitu ya. Misalnya dia, berarti 12 tahun ya, kalau kejadiannya ini dia di tahun ketiga terjadi resiko ya. Nah, setelah itu ya, begitu anaknya umur 18 tahun ya, akan cairlah, uang pangkalnya ya, dan kemudian cair juga uang bulanannya selama 48 bulan atau 4 tahun gitu ya. Gimana nih kalau misalnya dia ternyata pintar nih anak ya, dia, lulusnya tuh di bawah 4 tahun, don't worry ya, walaupun dia udah lulus Prudential tetap aja kasih dia uang ya, uang bulanan gitu, ya kan seneng kan ya, uangnya tetap dia terima gitu. Nah, jadi intinya uangnya itu buat apa, ya uang pangkal ya biasalah uang masuk, apa, untuk kuliah ya, terus uang bulanannya itu ya untuk biaya hidup anak itu selama 8 semester ya. Kan dia perlu untuk bayar kos, bayar uang makan, transport, buku gitu ya. Bahkan Prudential kalau ekonomi bagus di kemudian hari dia kasih juga bonus ya. Bonus setiap tahun loh dia kasih loh selama 4 tahun ya, kan dia kasih jatahnya kan 4 tahun tadi ya, 48 bulan gitu ya. Nah, jadi, seperti itu masa bayarnya boleh pilih 5 tahun atau sampai dengan anak itu mau masuk kuliah ya. Nah, apa yang diprotek oleh Prudential kalau ternyata, orang tuanya dalam masa menabung itu dia kena sakit kritis ya atau dia meninggal ya Prudential akan lanjutkan tabungannya dan tetap cairkan dana uang pangkal dan uang bulanan. Nah, tapi kalau misalnya anaknya meninggal nih gimana gitu, don't worry ya, semua setorannya dia itu akan dibalikin oleh Prudential gitu. Jadi nggak ada ruginya kan. Nah, ini contohnya ya, apa namanya, apa bedanya sih kalau misalnya saya mau nabung nih buat dana pendidikan anak saya, yuk kita berhitung. Mau taruh di mana nih duitnya? Apakah sekarang ini karena masih panjang, ya udah deh saya beli properti aja, atau saya taruh di bank, atau saya taruh di Pulceranya, Prudential, ya itu perbandingannya seperti ini ya. Sama-sama menabung jangka panjang, ya mudah dicairkan saat anak akan kuliah, ya kan. Nah kalau properti belum tentu ya, kalau misalnya dia beli rumah gitu ya, nah itu belum tentu begitu dia mau anaknya mau kuliah, rumah dia jual sesuai dengan harga dia inginkan, kecuali dia mau banting harga ya, kayak gitu tuh beda lagi. Nah, bisa dicairkan kapan aja, kalau di bank kan bisa dicairkan kapan aja ya. Nah, tapi sebenarnya ini ada bahayanya loh kalau kayak, tabungan pendidikan anak ini bisa dicairkan kapan aja. Misalnya tiba-tiba ada apa, ya udah deh pakai aja deh duitnya gitu kan, ya itu tadi kayak misalnya dia kena sakit kritis ya, udah deh dipakai aja duitnya gitu kan, nah buat berobat gitu ya. Kasihan anaknya nanti ya, ya dia berobat, tapi anaknya nanti gimana, ya. Nah, kalau orang tuanya, sakit kritis kalau atau meninggal perlu cerai, ya Prudential yang akan ini ya, akan setorin jadi tetap sesuai dengan plan sebelumnya. Kalau bank kan enggak ya, tergantung sudah diambilin nggak duitnya, gitu kan ya. Nah, kalau 1 kali orang tua meninggal ya, kalau bercerai kan akan lanjut terus kan, setorannya gitu loh. Kalau dua di bank ya baru 1 kali sejuta, ya saldonya sejuta aja gitu. Jika dalam masa menabung anak kami meninggal gimana? Ya bercerai kan dibalikin uangnya ya. Kalau di bank itu tergantung berapa setorannya di bank ya. Oke teman-teman, seperti itu. Kemudian, tugas berikutnya adalah saat ini nanti teman-teman sudah, nanti rekamannya ini saya juga kasih ke teman-teman ya, saat ini nanti teman-teman udah mulai nih, kita mau langsung coba dulu gitu teman-teman. Cara cobanya ini adalah teman-teman, luweskan aja dulu, mulutnya gitu ya, cara berceritanya segala macam. Ke siapa teman-teman bercerita? Sebenarnya ke orang-orang dekat dulu gitu loh teman-teman ya. Coba dulu istilahnya kita test water dulu gitu, kita coba dengan cara bercerita yang baik, ke siapa? Ya ke ayah, ke ibu gitu ya, ke kakak gitu kan, ke orang-orang yang dekat dulu gitu ya. Karena ketika kita, bercerita ini ke mereka, mereka percaya kepada kita gitu ya. Artinya kan kita kalau teman-teman langsung jump gitu ke orang-orang yang,
benar-benar teman-teman tidak kenal gitu ya. Nah ini nanti repot gitu. Nanti kalau dia tanya a i u e o teman-teman bingung gitu. Jadi kita coba dulu buat seperti ini ya. Teman-teman buat list namanya, nanti saya kasih PR-nya seperti itu ya, dan teman-teman coba ya, coba untuk eh, lakukan ya. Satu, ceritain konsep seperti yang kemarin saya udah sampaikan. Yang kedua, teman-teman mulai cerita tuh tadi segitiga proteksinya gitu ya. Nah, kemudian seperti ini contohnya list namanya ya. Nanti list nama yang teman-teman buat itu saya udah buatin Google Sheet-nya, saya kirim linknya ke teman-teman, teman-teman tinggal isi aja gitu ya ke mereka. Kenapa penting banget ini, sampai hari ini saya udah tahunan di Prudential, saya masih tetap punya list nama teman-teman. Karena yang namanya otak kita itu, teman-teman ya, otak kita itu dia tuh hanya akan fokus ketika kita menuliskan sesuatu dan kita fokus ke situ. Jadi teman-teman jangan pikir gampang lah, gue punya kok kontak name gitu ya di apa namanya di handphone gitu. Gak bisa teman-teman, itu benar-benar harus dituliskan gitu ya, terus harus dipantau, dimonitoring, saya udah di mana nih. Nah, seorang sales yang baik itu harus seperti itu, teman-teman. Ya, ini kuncinya. Kalau teman-teman mau berhasil di bisnis ini, berapa banyak yang ada di list nama teman-teman ini dan bagaimana aktivitas teman-teman. Semuanya akan kelihatan di sini gitu loh ya. Kalau kayak saham ya, teman-teman kan bisa pergerakan saham kan teman-teman bisa lihat gimana-gimananya gitu ya. Nah, dari report yang ada gitu ya. Nah, dari sini juga kita bisa lihat nih, nanti kita bisa tahu nih kenapa nih teman-teman ya aktivitasnya kurang, apa teman-teman masih belum pede mau ngomong gitu, apakah masih ada mindset yang masih ragu atau masih apa gitu ya, apa gitu loh teman-teman, sehingga teman-teman belum bisa jalan. Nah, seperti ini nanti juga ini PDF-nya saya kirim ke teman-teman, ini homework-nya ya, jadi teman-teman buat slide presentasi. Kenapa wajib memiliki polis asuransi, apa plus minusnya gitu ya. Terus buat family tree-nya ya, buat list nama 20 orang gitu ya, dan buat 3 janji temu. Jadi janji temu itu artinya yang ngobrol singkat, misalnya ngomong ke teman kantor gitu ya, atau teman dekat, gue mau ngobrol nih sama lu, ngobrol apa ya, ngobrol ngobrol ringan gitu ya, boleh ya, tentang gue mau minta pendapat lu nih ya tentang satu konsep gitu ya. Konsep tentang apa? Ya tentang konsep kehidupan lah misalnya gitu. Apaan sih lu? Kita ketemu aja yuk gitu. Misalnya gitu ya teman-teman ya. Itu berarti teman-teman berhasil 3 janji temu ya, dari ngobrol-ngobrol ringan yang kemarin saya ceritain, kita masuk ke itu tadi. Menurut kamu income itu harus dihabiskan atau gimana ya tadi ya. Jadi teman-teman berlatih dari apa yang sudah saya sampaikan. Dan kemudian kita akan ketemu one by one ya, one by one with coach ya, dengan saya, dengan Pak Ujang, dengan coach yang lain. Nanti kita akan review nih apa yang teman-teman sudah lakukan atau apa yang masih teman-teman pikirkan mengenai polis ini. Kita akan bantu untuk teman-teman segera pencet telur sehingga teman-teman yakin, oh ternyata gampang banget sih sebenarnya di bisnis ini. Maksudnya bukan sesuatu hal yang sulit-sulit banget gitu loh. Bisa, yang penting teman-teman ikuti alurnya dan teman-teman dibantu oleh coach untuk perbaiki yang mana yang masih kurang. Oke, demikian dari saya. Masih ada lagi yang ini teman-teman? Mbak, Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Aku mau nanya dong, Ya. yang tentang apa tadi yang anak kuliah itu, kalau misalnya anak kan orang tuanya meninggal masih bisa cair ya sesuai jadwalnya dia. Kalau misalnya anaknya meninggal, itu cairnya sesuai dengan polisnya atau sesuai dengan tabungan orang tuanya? Yang mana nih? Tadi tabungan anak ya? Yang tadi buat kuliah itu Mbak. Kenapa? Mas, apa gimana pertanyaannya agak? Kalau orang tua, oke Mbak, kalau yang tadi kan dijelaskan di tabelnya kalau orang tuanya meninggal, dia